CNN. Halo Pak Trias. Oke, Terus sinyal nanti keputus-putus ya. ada moderatornya sendiri nanti. Atau begini, brother? Agak keputus-putus Pak Trias. Oke. Jelas? Halo. Sudah jelas? Halo, sudah jelas, brother? Sudah Pak Trias. Oke, baik. Kalau untuk BRI berhubungan dengan milenial, tadi sudah satu disinggung, jadi sekarang sudah kita juga mengikuti juga ada Inspira BRI. Kita join dengan yang namanya YOT ya, YOT atau Young on Top. Nanti silakan kawan-kawan kalau misalnya ada webinar Inspira, itu semuanya gratis, pasti akan share melalui grupnya Nonggibar. Nanti kalau yang ikut berkesempatan di Nonggibar 11, pasti nanti akan dapat invitation juga untuk Inspira webinarnya BRI. Nanti silakan join, silakan ikuti, semoga bermanfaat. Nah, untuk hari Selasa pun tidak hanya berhubungan dengan seminar, hiburan pun nanti juga BRI akan support, nanti ada show dengan berbagai ada 11 artis, nanti ikuti saja di hari Selasa. Kita joinnya dengan video.com, brother. Dengan video.com. Ya, ini nanti yang kangen ikut konser, yang kangen lihat konser nanti join aja di video.com di hari Selasa. Nanti untuk linknya, kapan jadwalnya, saya share di grup Nonggibar 11 yang saat ini ya. Oke. Tapi konsernya virtual saja, ya, Pak? Yang konser virtual melalui video.com. Nanti bisa di-download, lihat sendiri setiap saat. Okay. Baik. Pak Tias, ini saya mau bagi-bagi voucher link aja nih. Sejumlah 50.000 kita bagikan di awal 3 mungkin untuk peserta. Jadi teman-teman silakan memanfaatkan fitur raise hands. Jadi di handphone itu ada raise hands, angkat tangan aja. Pertanyaannya adalah, Pak Trias bisa nggak kasih pertanyaan nih? Satu pertanyaan dulu. Oke. Baik. BRI ini sudah mengeluarkan satu super apps yang kalau dulu orang kenal dengan internet banking. Nah, internet banking sebenarnya sudah istilah lama bagi kami, bagi BRI, bagi milenial juga. Ada satu super apps yang digunakan oleh BRI dan bisa digunakan untuk seluruh nasabah. Sudah bisa di Android atau di iPhone. Nah, apa ini nama super apps-nya? Oke, apa yuk nama super apps-nya? Oke, yang angkat tangan saya pilih ya. Ada Mas Syahrul Ramadan. Silakan Mas Syahrul. Angkat tangan aja langsung. Jawabannya link aja, Kak. Link aja? Benar nih. Benar nggak, Pak? Sementara ini belum. Belum. Clue-nya terdiri dari 5 huruf. Beri spot. Belum tepat. Belum tepat. Saya berikan kesempatan yang lain ya, Mas. Oke, ada Mas Maskur Ali nih. Silakan Mas Maskur Ali, langsung diaktifkan sendiri. Mas Maskur. Mas Maskur, silakan. Brimo. Iya, tepat sekali. Benar, Mas Maskur. Mas Maskur, kok hilang? Di mana Mas Maskur ya? Syahrul. Ya tadi yang jawab siapa? Mas Syahrul? Iya. Bikin contekan dulu boleh deh. Oke, Mas Syahrul di mana rumahnya, Mas? Di Makassar. Di Makassar, jauh banget. Oke, Mas Syahrul, boleh saya catat nomornya? Nomor handphonenya? Iya, nanti lewat chat. Oke, nanti di chat aja ya. Atau kalau enggak masuk grup, silakan. Nanti masuk grup. Oke, nanti hubungi adminnya. Terima kasih, Mas Syahrul. Oke, terima kasih Pak Trias. Lagi saya pengen ini nih, kepanjangan dari Nongkibar, ada yang tahu nggak? Angkat tangan dong. Ya, gampang banget nih. Silakan raise hand, teman-teman. Raise hand. Ada yang tahu Nongkibar itu apa? Ada Valiska Intan. Saya pilih Valiska Intan ya. Halo. Nongkrong ilmu bareng.
Oi, benar-benar banget. Di mana Mbak Valiska Intan? Surabaya. Wah, di Surabaya. Tadi Makassar, sekarang Surabaya. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi. Ada voucher link aja, 50.000 buat teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, ada yang tahu nggak sih apa namanya Mas Budi Adiputro ini gampang banget ya. Sekarang bekerja di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? News Anchor CNN. Oh, belum dipilih. Saya pilih dulu ya. Angkat tangan dulu, Mas. Oke. Oke, angkat tangan dulu. Saya pilih ini ya, Mas Agus. Silakan, Mas Agus. Kantor Staf Kepresidenan. Yes, itu jawabannya. Jadi sekarang Mas Budi Adiputro bekerja di kantor staf presiden, walaupun sebenarnya masih belum resign dari CNN Indonesia. Tapi nanti lebih lengkapnya bisa ngobrol langsung dengan beliau. Baik, teman-teman udah siap semua ya? Sudah siap? Jangan pesimis dulu. Ya. Nanti bakal banyak voucher link aja buat teman-teman. Nanti ajukan pertanyaan, interaktif aja. Karena benar-benar banget ini nanti ilmu yang bakal dibahas, informasi yang bakal dibahas, daging semua gitu katanya. Tapi saya nggak mau sendirian, saya ada teman, ya sebenarnya ini rekan partner saya, namanya Jose Indragon. Nah, dia ini baru berkuliah, sedang berkuliah di Shanghai, di East China Normal University. Benar ya, Jos ya? Betul, East China Normal University. Kamu lagi di Indonesia atau di China? Saya sedang di Indonesia sekarang. Oke. Lebih tepatnya. Berarti online ya? Online, kuliah online sampai sekarang. Baik. Jos, nanti sebelum masuk jam 8, jadi teman-teman interaktif ini nanti kita akan matikan dulu tombol mic-nya. Sekaligus nanti teman-teman bisa memberikan apresiasi jika setuju dengan apa yang didiskusikan dengan Jose atau didiskusikan dengan Mas Budi. Silakan nanti tekan tombol like, ada di kanan bawah ini pojok ya, di tombol more. Nah, nanti like. Nah, bisa ngasih contoh nggak teman-teman? Ini ada Mbak Zahro sudah ngasih contoh like. Teman-teman coba bisa nggak? Nah, ada beberapa sudah masuk, dan juga kalau ngasih tepuk tangan itu bisa pakai ini ya, gambar tepuk tangan. Silakan teman-teman. Oke, banyak banget nih. Baik teman-teman, 3 menit menuju jam 8, saya akan memberikan kesempatan. Jadi di balik kesuksesan Nongkibar sampai batch ke-11 ini ada peran yang sangat luar biasa dari bunda kita. Jadi di Nongkibar itu kita punya bunda ya. Jadi Bunda Nuri, namanya Bunda Nuriatus Solehah, beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Jadi sebelum Nongkibar online, kami itu selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, walaupun sampai sekarang go online kita juga terus didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, khususnya bidang pendidikan masyarakat. Saya berikan kesempatan untuk Bunda Nuri memberikan sedikit sambutan dan juga berkenan untuk membuka secara non-formal ya Bu, membuka non-formal kegiatan kita pada malam hari ini. Monggo Bunda Nuri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita tetap sehat. Sehingga kita bisa adakan meeting virtual kali ini dengan tagline besar Nongkibar kita yang sudah ke-11 ya. Ke-11 apa ke-10 ini Mas? Ke-11 Bu. Ke-11 ya. Ya, kita sejak bulan April Nongkibar kita by online ya, virtual. Salawat dan salam tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas support dari BRI Mas Trias. Sepertinya kita pernah ketemu di Aula Dinas Pendidikan untuk Mas Trias. Saat itu bersama Bapak Kepala Dinas hari libur kelihatannya kita bertemu tentang KIP. Kemudian
terima kasih juga kepada teman-teman panitia, terutama Mas Bro. Kalau saya panggilnya Brother Muti ini, saya panggilnya mesti Mas Bro. Mas Bro yang aktif sekali, yang bisa aktualisasi setiap ide-ide saya. Jadi Mas Jose, apa kabar? Sehat kan? Ya. Biasa, tidak lagi di Cina kan? Tidak lagi di Shanghai kan? Ya, masih di Banyuwangi. Lagi di Banyuwangi, meskipun sama-sama di Banyuwangi kita jarang ketemu ya. Kemudian terima kasih kepada semua partisipan Nongkibar 11 kali ini, malam ini. Terima kasih kepada Mas Yusri yang live YouTube-nya. Kemudian terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Teman-teman, saya juga sangat bangga punya kegiatan ini. Bahkan kegiatan ini banyak yang lirik, banyak yang iri juga. Mudah-mudahan ini kita tetap laksanakan sampai kita bosan dengan sendirinya, sampai ada format-format baru nanti. Untuk sementara saat ini dalam keadaan COVID, Nongkibar virtual seperti ini adalah yang bisa kita laksanakan sangat luar biasa. Suatu saat kita ingin juga jumpaan dalam posisi fisikal, ya, di suatu saat harus ada new normal. Kita laksanakan lagi, saya undang lagi yang ada di Semarang pulang ke Banyuwangi. Terima kasih juga kepada narasumber kita nanti yang akan memberikan info-info atau pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Selamat kepada teman-teman, selamat menikmati, selamat menimba ilmu malam ini, malam Senin yang luar biasa. Semoga kegiatan kita malam ini dicatat sebagai amal soleh sehingga tidak sia-sia. Tetap sehat, tetap semangat. Salam no COVID, no sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih, Bu. No COVID, no sakit. Baik, teman-teman sekalian, saya panggil Jose dulu ya. Jos, hadir? Hadir. Oke. Ini Mas Budi udah di sini belum nih? Mas Sudah. Budi. Cuman barusan confirm lagi ada V-call bentar, 5 menit mundur kan. Oke. Nah, bisa nggak ngenalin profil Mas Budi ini siapa sih ya? Jadi waktu itu pertama kali kan Mas Budi datang tuh menjadi manajernya Putri Tanjung tuh, datang di Nongkibar batch ke 9 ya atau 8 ya? Ke-7. Ke-7 ya? Oke, ke-7. Waktu itu ya, saat dia datang, ternyata menarik nih pas ngobrol juga. Ternyata dia juga menjadi news anchor untuk CNN selama 5 tahun kan, dan dia juga bagian kuliah di bagian politik dan juga membahasnya di CNN itu kebanyakan juga di masalah politik. Nah, sekarang ini menarik banget untuk kita undang kan, untuk ngobrol bagaimana jurnalisme di CNN itu juga bisa berdampak pada perubahan millennials yang sekarang ini kan. Lagi happening juga nih, jurnalistik sekarang. Apalagi masa-masa new normal sekarang kan orang-orang bacanya ya paling komik, webtoon, drama Korea, filter-filter Instagram, gitu-gitu kan. Nah sekarang kan jurnalistik itu juga harusnya dibaca dong pas masa-masa COVID-19 ini. Nah, dari itu kayaknya menarik banget untuk mengundang Mas Budi. Oke. Satu pertanyaan yang timbul sih, Jose ini milenial atau Gen Z? Gen Z ya? Gen Z lah dia. Ya, bisa dibilang seperti itu. Saya tetap Gen Z kan akhirnya kembali ke, kalau misalnya dibahasnya lewat angka ya, kalau data yang Gen Z lahir tahun segini, saya sih maksudnya Gen Z. Tapi mungkin kalau dari pola pikir ya, kan bermacam-macam. Bahkan ada yang millennials yang pola pikirnya Gen Z, tapi ada yang Gen Z yang pola pikirnya old soul gitu. Ada yang sampai baby boomer, ada juga kan. Ada yang seperti itu. Maka dari itu saya juga mengasosiasikan diri saya sebagai millennials dan juga Gen Z sih kalau saya pribadi. Jadi nggak berpihak ya, gerakan non-blok kalau saya. Just di awal saya pengen ada foto bareng dulu kali ya sambil menunggu Mas Budi. Teman-teman bisa nggak mengaktifkan ini ya videonya? Tombol videonya silakan diaktifkan dulu. Kalau ininya mic-nya nggak usah, nggak apa-apa, biar nggak terlalu ramai jadi polusi suara nih. Wah ternyata banyak banget ya, cakep-cakep dan ganteng-ganteng nih. Tadi yang nggak kelihatan
Di komputer saya sampai slide-nya 3 nih. Oke. Halo semua. Saya mau foto dulu ya. Pakai gaya apa ya? Atau gini aja kali ya, huruf B gini ya. Nah, Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. B mau Banyuwangi. Oke. Harusnya Nokibar punya dong salam sendiri ya. Oh ya Bu, habis ini dibuatkan sama Jose Bu. Resilience Oh, gitu katanya. gitu ya? Eja. Jangan dong. Kapan saya pernah Oke, yuk teman-teman kita Asal screenshot dulu. Oke, ini layar pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, bentar saya simpan dulu. Kemudian saya akan bergeser ke slide sebelah. Mohon bersabar teman-teman ya, karena admin menyambi sambil admin. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman. Nah, wah. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan Jos, dikenalkan dulu profil Mas Budi. Oke. Ini Mas Budi udah join nih? Yap, udah join. Oke, Mas Budi. Mungkin bisa dinyalain kali Mas Budi suaranya. Mas Budi. Wah. Halo Jos, bisa dengar nggak? Mas, bisa. Aku pikir kamu Dokter Tirta. Iya, saya habis dari Holy Wings sekarang. Nah, sekarang mau nge-host acara ini, jadi moderator. Itu Mas. Sekarang apa kabar Mas? Makanya baru tahu sejak kapan Dokter Tirta setelah PSBB dibuka, Banyuwangi siap bergeliat lagi pariwisatanya. Saya pikir Dokter Tirta mengambil peluang bisnis di era pandemi di Banyuwangi. Betul. Di sana. Kan saya di mana ada bisnis, ada peluang, saya selalu ada. Kan Dokter Tirta banget itu. Oke Mas, halo, apa kabar Mas? Gimana kabar Mas? Sehat, Jose, Brother Monty, Bunda, apa kabar semua teman-teman? Baik, kangen nih ya. Iya, kapan Banyuwangi lagi? Iya Bunda, tunggu undangannya Brother Monty gitu ya. Iya, kita undang selanjutnya Mas Muti. Siap Bu. Kita punya hutang traveling Banyuwangi 1 minggu. Oh harus dibayar segera. Iya. Senang sekali bisa bareng-bareng teman-teman lagi Nokibar. Nokibar ini spesial buat saya, Bunda, Brother Monty dan juga Jose dan teman-teman. Asal mungkin teman-teman ini semua ya peserta ngobrol-ngobrol kita malam ini udah pernah nonton Nokibar offline belum sih, Brother? Atau enggak juga? Enggak semuanya, ada beberapa baru. Ada beberapa baru, tapi beberapa juga udah pernah nonton Nokibar offline ya. Saya kasih tahu ya, bagaimana pengalaman saya di Nokibar offline waktu itu. Gue waktu itu bukan manajernya Putri Tanjung ya, karena Putri Tanjung bukan artis atau girl band. Saya asistennya Putri Tanjung, staf khusus presiden. Sekarang lebih dari 10 tahun jadi jurnalis. Sekarang membantu Putri di istana jadi asisten staf khusus presiden. Lumayan memang kerjanya, tugasnya kayak gini nih. Salah satunya adalah ngobrol sama teman-teman, menyerap aspirasi teman-teman, apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan atau kita saling sharing untuk sama-sama berbagi perspektif lah. Karena kan kolaborasi itu sekarang jadi kalimat yang penting dibanding kompetisi gitu. Jadi kalau dulu kita diajarin kompetisi. Setelah saya datang ke Banyuwangi, saya diajarin sama Jose kolaborasi mas. Oke. Baik, Pak Jose. Saya menurut sama Pak Jose. Tapi saya mau puji Bunda dan juga Brother Monty. Nokibar ini dahsyat menurut saya. Karena waktu itu Putri itu kita sampai Banyuwangi pagi-pagi sekali. Kalau nggak salah first flight ya Brother Monty ya, aku lupa deh. Pokoknya ya first flight pagi sekali. Terus kita agendanya seharian itu full. Semalamnya Putri baru ada agenda sampai jam 11 malam. Jadi tidur tuh cuman sekitar 2 jam, 2 jam lah, saya juga begitu. Jadi pokoknya kita capeknya minta ampun, lagi padat sekali acaranya. Terus kita sampai ke Banyuwangi ngelihat agak seger karena dikasih nasi sambal tepong ya, tepong. Nasi tempong. Ya, nasi tempong Banyuwangi. Sego tempong Banyuwangi ya kan. Bahkan kalau saking
pedesnya saya sampai ini kan langsung segar gitu. Karena kalau masih ngantuk lagi tak agak lapin sambelnya di tas ini supaya lebih segar lagi. Nah, ceritanya waktu itu capek sekali dan kita Putri sharing session di di pendopo Bupati waktu itu, kemudian agak lama panjang udah kayak artis ibu kota bener kata Yose, banyak yang ngerubutin segala macam. Pokoknya makan energi yang lumayan banyak. Terus kita diajak ke mall pelayanan publik ya kalau tidak salah di Banyuwangi, dan setelah itu langsung nyambung ke Nongkibar. Saya tahu di jalan itu, Brother Monty, iya Bunda, dari pendopo atau dari mall pelayanan publik ke Nongkibar, itu tuh Putri itu udah mukanya pucat, udah lemes gitu ya. Pokoknya udah kayak agak kurang bergairah lah, karena cuapeknya minta ampun memang kita semua. Tapi, apa yang terjadi? Memang ini kayak penyanyi aja gitu ya. Saya pernah nonton Jazz Gunung di Bromo, waktu itu hujan agak rintik-rintik, terus kemudian makin lama makin deres. Itu Bintang Indrianto yang lagi main jazz waktu itu, bukannya berhenti, dan penonton makin, wah ayo terus. Akhirnya hujan-hujanan kita semua nonton. Nah, ini mirip Putri kayak gitu. Kondisinya agak capek, udah lelah sekali, karena energinya terkuras lumayan banyak. Tapi begitu ketemu ambience-nya Nongkibar, itu Putri yang tadinya lemes gitu langsung semangatnya minta ampun, energinya naik 4 kali lipat, padahal nggak minum hemaviton atau vitamin doping lainnya. Dan itu jadi kasih contoh, itu jadi manifestasi dan sebuah contoh bahwa energi positif itu bisa saling menularkan, bahkan untuk orang yang capek, untuk orang yang putus asa. Jadi sekali lagi senang banget kalau Brother Monty bilang, Mas, ayo kita Nongkibar atau sama teman-teman Banyuwangi, karena udah deh, teman-teman Banyuwangi itu virus positifnya itu lebih baik, kecuali jangan sampai positif COVID ya, tapi positif energinya. Jadi senang banget kalau waktu Brother Monty ajak, kita sharing-sharing yuk Bud, ayo deh, gue bilang nggak apa-apa deh, tapi jangan susah-susah karena ini belum belajar apa-apa, nggak bikin materi apa-apa, paling kita sharing perspektif aja satu sama lain. Bukan begitu Jose? Enak ya tugasnya jadi moderator ya, diem bener gitu. Iya, saya nungguin Mas Budi ngomong aja, saya cuma pemancing di sini. Jadi Mas Budi seru banget udah bisa ngobrol cerita tentang Nongkibar. Ngelihat sekarang ini kan Mas Budi selain Nongkibar ini juga banyak merintis kayak seminar-seminar seperti ini yang untuk millennials, yang tujuannya untuk lebih ke mendukung orang-orang untuk anak-anak muda untuk menjadi kreatif seperti Kreafi. Nah, itu bisa jelasin nggak sih kayak gimana bukannya sekarang di masalah pergerakan millennials ini gitu? Wah, pergerakan millennials ini mirip seperti pergerakan Perhimpunan Indonesia ketika Hatta dan Syahrir dulu ingin bersama-sama mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Intinya memang anak muda ini energinya luar biasa, Jose, dan karena kita kan mendapatkan kelebihan atau bonus demografi ya. Jadi jangan sampai bonus demografi yang nanti kita peroleh atau kita bisa petik 5 atau 10 atau 15 tahun lagi itu akan jadi justru liabilities ke depannya. Makanya energi yang ada di teman-teman muda ini sebenarnya harus betul-betul anak-anak muda itu harus disentil sedikit, harus dikasih perspektif bahwa ya menjadi entrepreneur itu baik. Lu kolaborasi itu baik. Ayo kita berbuat sesuatu tidak hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat. Makanya event-event kayak Nongkibar ini memang perlu banget dilakukan. Saya untuk tadi yang gue bilang, sama-sama menyebarkan virus entrepreneurship, virus resilience, kolaborasi, kreativitas gitu-gitu segala macam. Dan itu kan sebenarnya bahan bakunya ada di kita kan. Kayak kamu Yose misalnya, kamu udah kita tahu Yose fotografer profesional, selama ini ngeliput wedding atau orang yang mau wedding atau orang yang bahkan putus cinta pun dia ambil gitu. Orang-orang yang butuh foto melo, Yose akan ambil peluangnya gitu. Nah, sekarang kan bergeser gitu, misalnya di era pandemi ada peluang-peluang bisnis baru, misalnya virtual photoshoot segala macam, itu yang bisa kemudian lu akhirnya beralih ke situ. Nah, sejak 5-6 tahun yang lalu Putri itu
berkomitmen untuk melakukan itu sih keliling Indonesia. Kita udah keliling Indonesia, teman-teman tahu lewat Creativepreneur, lewat Kreavi. Kreavi itu kumpulan kreatif creators di Indonesia yang berkumpul dalam satu wadah gitu ya, Kreavi. Nah, mereka ini kreatif kreator ini luar biasa. Kita juga tidak hanya menghimpun mereka untuk menghubungkan. Kadang-kadang kan banyak orang-orang kreatif kreator gitu ya yang luar biasa hebatnya di luar sana, tapi nggak tahu nih menghubungkan ke industrinya gimana, menghubungkan ke orang-orang yang membutuhkan jasa mereka tuh gimana. Makanya kemudian hadir. Senang banget sih dalam 5 tahun terakhir kita keliling Indonesia dan positif, berbagi inspirasi. Kita selalu datengin tidak hanya kebanyakan sih ini ya, para entrepreneur yang sudah berhasil, CEO muda, orang-orang yang mulai dari nol sampai artis-artis yang memang tidak hanya bisnis dalam keartisan, tapi juga bisnis mempunyai entrepreneur, mempunyai bisnis atau usaha di luar keartisannya gitu. Jadi asik, dan setiap tahun ya pasti setiap event yang Putri datang itu sih menarik. Itu pasti kayak di Banyuwangi salah satunya waktu itu Nokibar, ingat banget. Ada salah satu peserta diskusi pasti yang tunjuk tangan, Mbak Putri, saya sekian tahun yang lalu ikut Creativepreneur, sekarang saya udah punya bisnis ini gitu. Dan itu yang jadi kayak semacam doping sih. Gitu. Jadi membuat Putri dan kita lah ya untuk terus bergerak gitu. Kayak kemarin masa pandemi kan agak susah nih bikin, ya udah gimana ya, akhirnya Kreavi sama Instagram kolaborasi misalnya. Kita bikin akademi Instagram luar biasa, akademi Instagram. Kita kasih training, mentoring, inkubasi untuk para UKM dari mulai bagaimana teknik atau cara lah ya memanfaatkan media sosial untuk bisa tidak hanya pasang foto pacar atau curhat gitu, tapi juga bisa scale up bisnis gitu sih. Gimana memanfaatkan fitur-fitur, banyak orang yang belum tahu kan, ternyata bisa AdSense, ternyata kita bisa promosi, ternyata kita bisa link ke WhatsApp misalnya di Instagram bisnis, gimana memanfaatkan fitur-fitur yang baik, cara foto, ngambil foto makanan yang baik, bagaimana cara marketing yang baik gitu-gitu. Jadi hal-hal basic yang menurut gua meskipun banyak sekarang lembaga yang melakukan itu, tapi ya tentu aja kita harus perbesar skalanya, terus melakukan, daripada kita mengutuk kegelapan, kita nyalakan sedikit lilin seperti acara kali ini. Jadi terus-terusin aja. Kalau orang yang bilang kan udah banyak Nokibar yang kayak ini, kan udah banyak akademi Instagram, segala macam, mentoring lah, kasih pelatihan untuk UMKM lah, edukasi lah, macam-macam. Enggak, masih kurang. Sekarang ini ya saya, tahu bayangin nggak? Kita kan anggap zaman digitalisasi itu udah gede banget ya. UMKM itu udah, kalau kita lihat buka Blibli atau buka GoFood atau buka marketplace Shopee atau buka lapak segala macam, isinya UMKM KB gitu kan. Semuanya isi UMKM. Kayaknya udah penuh sekali gitu. Platform marketplace digital kita. Padahal, asal kamu tahu sih, itu UMKM itu baru 13% yang shifting ke digital sekarang. Bayangin nggak? 13%. 13% ya? Iya, udah sepenuh itu. Dan di zaman masa pandemi ini dengan segala macam skema new normal yang ada ke depannya, orang pasti akan lebih memilih bisnis digital gitu kan, untuk for safety, untuk lebih murah segala macam. Dan ini PR kita sih sebenarnya, terutama mungkin kita sama-sama jadi PR bagaimana membantu sekitar kita, UMKM paling tidak untuk shifting ke digital. Karena ini jadi sebuah, ini udah ada risetnya sih. Jadi udah ada risetnya, udah ada kajiannya. Setelah kita bongkar segala macam, akhirnya dapat itu problemnya ternyata ya memang itu gitu. Memang digitalisasi sih. Nah, itu yang menjadi PR, makanya kita sama-sama dorong banyak. Ternyata banyak sih. Ini aku belum ditanya apa-apa, aku udah nyerocos gak apa-apa ya. Iya. Ternyata banyak sih. Gak apa.
di sekitar kita anak-anak muda, pahlawan-pahlawan digital. Kamu tahu pahlawan-pahlawan digital? Jadi orang-orang atau anak-anak muda yang bikin inovasi teknologi yang bisa membantu UMKM itu digital. Kayak ada teman saya, Titipku. Titipku itu sebuah semacam platform digital, nanti bisa dicek ya. Itu menarik sekali yang menghubungkan antara pembeli, penjual, termasuk si kurirnya dengan istilah-istilah yang lucu-lucu gitu ya. Bahkan mereka juga punya cara untuk membantu UMKM untuk mengakses kepermodalan, mengakses ke repackaging segala macam. Jadi bagaimana membuat packaging mereka lebih baik, bungkus makanannya yang food grade sehingga mereka bisa scale up gitu ya, punya nilai tambah yang lebih. Nah, bayangin sih, mereka itu selama Februari sampai Mei di masa pandemi, mereka membantu, ini angkanya ya di Mei awal ya, itu 8.900. Mungkin angkanya sekarang udah sampai 10 sampai 11.000. 11.000 sih UKM dan pedagang tradisional, Simbo yang ada di pasar itu. Oke. Gila. Dan mereka anak muda, bahu-membahu, bagus. Dan akhirnya mereka banyak membuat para pedagang-pedagang itu juga akhirnya scaling up, tetap bisa berjualan dengan format protokol-protokol new normal yang ada sekarang. Ada lagi mungkin yang udah terkenal, Wahyu misalnya. Wahyu membantu digitalisasi 12.000 warteg dan warung nasi di Jakarta dan Bogor, Jabodetabek lah, selama 2 tahun terakhir. Gila sih. Jadi maksud gue, kita harus temukan, kita harus cari, dan kita harus encourage. Bunda juga nih mungkin titip gitu ya, anak-anak muda yang hadir tidak hanya membuat startup, membuat teknologi atau inovasi untuk bisa menjadi peluang bisnis buat kita, tapi juga bisa membantu orang-orang gitu, terutama UMKM yang memang harusnya jadi tulang punggung perekonomian. Gitu. Oke, siap. Keren banget ya. Jadi kayak sekarang semua bisnis tuh harus shifting ke digital ya. Jadi kayak supaya bisnis tidak mati itu harus bisa beradaptasi dengan media digital sekarang. Itu menarik banget sih. Nah sekarang kalau misalnya kayak tadi Kreavi, tadi bisa kolaborasi sama Instagram, mungkin next time bisa kali ya sama Nongkibar kali ya Kreavi. Boleh banget. Kita tunggu. Kita kolaborasi bareng. Buat Remoti itu ditunggu loh. Karena Banyuwangi itu gudangnya ya Bunda ya. Gudangnya orang-orang inovasi, inovator baik teknologi, kebudayaan. Luar biasa deh, Banyuwangi itu kawah Chandra dari perkembangan. Kalau mau kulaan inovator harusnya saya ke Banyuwangi nih, cepet-cepet. Gitu. Oke, ditunggu ya, berarti ditunggu banget Mas Budi itu datang ke Banyuwangi lagi. Oke, jadi kalau dari hal bisnis tadi tentang masalah demografi ya. Nah, kalau ngelihat demografi sekarang nih, Mas Budi kan juga 10 tahun udah menjadi jurnalis. Nah, sekarang kalau misalnya demografi jurnalistik di Indonesia, jadi Indonesia kira-kira gimana untuk ini dia. Jurnalistiknya itu gimana? Demografi jurnalistik Indonesia. Memang orang ini nggak cuma UMKM yang harus shifting ke digital. Sekarang media konvensional juga harus shifting. Yang pertama memang platform-platform lama udah semakin turun. Televisi udah turun, radio meskipun mereka tetap punya pembaca atau pemirsa setia, tapi mereka udah pada turun. Radio turun, apalagi koran. Waduh, koran itu apalagi di era pandemi ini luar biasa. Mereka ini bukan sunsetnya lebih cepat gitu. Oke. Ibaratnya sunsetnya itu lebih cepat dari perkiraan, dan ini membuat akhirnya media massa juga harus shifting ke digital, Jadi platformnya harus diperbaiki. Jadi tidak hanya sekedar sebenarnya kalau kayak misalnya CNN nih, nggak hanya sekedar memindahkan siaran di TV ke digital, ke YouTube gitu misalnya, atau ke Instagram, mak potong gitu, terus pindahin, mak plek gitu. Enggak. Harus dibikin format yang baru, harus dibikin gaya yang baru, misalnya dengan grafis, dengan atau podcast misalnya yang hanya suaranya, jadi rekaman. Saya kan suka adu domba orang nih sih, kalau kamu tahu gitu. Iya betul banget. Debat orang itu kan Don. Iya. Miko misalnya atau apa, wah itu paling sering tak adu misalnya. Tapi
Nah, kayak gitu kan supaya lebih banyak dinikmati orang bisa di-shifting ke podcast. Jadi memang ini udah eranya digitalisasi juga di media. Makanya sekarang muncul new media. New media itu ya media-media baru yang memakai format-format yang juga baru. Kayak let's say misalnya kita jadi ada media yang berusaha untuk shifting, ada media yang memang baru. Kayak misalnya narasi atau asumsi, atau misalnya dulu ada opini, ID, ada historia, udah mulai shifting segala macam. Nah itu bagus. Yang pertama, kita melawan disrupsi teknologi sih, yang memang ini mau nggak mau membuat kita harus shifting. Yang kedua, kita melawan post-truth era. Post-truth, kamu tahu post-truth? Ya. Setelah kebenaran. Nah, betul. Post-truth ya. Post-truth itu masa setelah kebenaran. Artinya apa ya? Gimana menjelaskan post-truth? Post-truth itu gejala yang bukan cuma soal politik, tapi juga masuk ke ranah sosial. Jadi gimana ya? Ketika ketika kebenaran menjadi tidak penting lagi. Yang penting adalah sesuatu yang enak gitu, sesuatu yang Kalau kamu percaya sama Ustadz Moti misalnya, apapun yang Ustadz Moti katakan karena kamu percaya, karena kamu yakin, kamu nyaman dengan Ustadz Moti, atau Ustadz Moti pernah menolong kamu ketika kamu mau makan sego tempong, nggak punya duit, tapi dia tiba-tiba kasih kamu duit. Nah, itu yang membekas di hati kamu, sehingga apapun yang Ustadz Moti katakan, itulah kebenaran, meskipun belum tentu betul. Nah, era post-truth ini menjadi sangat dominan sekarang, dan media massa melawan itu sekarang. Makanya ujaran kebencian, hoax, ya gitulah, ujaran kebencian, hoax, atau hal-hal yang mau kita dengar saja yang sekarang ini. Nah, itu jadi tantangan baru nih, gimana kita melawan jurnalistik ya. Jurnalisme melawan itu, karena jurnalisme kan kita membuat berita, membuat produk-produk jurnalistik itu dengan mekanisme dan jalan yang panjang gitu, terjal sampai akhirnya muncul sebuah produk. Gitu. Jadi menarik banget ya, kayak sekarang itu orang-orang bukan mencari obat ya, tapi cuma untuk mencari relief ya, untuk menyembuhkan di zaman era-era post-truth ini. Nah, kembali ke hoax. Ke hoax. Kalau misalnya sekarang kan ya, di Indonesia apalagi kan juga mengangkat tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Nah, gimana kalau misal itu diaplikasikan ke hoax? Apakah hoax juga bukan menjadi sebuah kebebasan berbicara di situ? Kalau misalnya di dalam jurnalistik sendiri gimana? Apakah itu bukan kebebasan berpendapat? Buat kita hoax adalah ya kebohongan gitu. Hoax itu gini loh. Konsekuensi dari masyarakat yang demokratis, orang bisa bicara apa aja, bisa memposting apa saja di platform media yang dia punya, di Facebook, di Instagram, di Twitter, segala macam, sak mau-maunya dewe gitu ya. Nah, itu memang konsekuensi dari era demokrasi, memang konsekuensi dari kebebasan berpendapat yang kita percaya dan kita anut gitu. Nah, kalau lu kaitannya misalnya bagaimana jurnalisme, apa tadi pertanyaanmu, aku lali. Jadi gimana kalau respon jurnalisme kayak terhadap hoax? Apakah hoax itu kayak kalau di Amerika ya, ngelihat modelnya itu Amerika, hoax itu ya beneran ada dan itu bener hampir menghancurkan banget kan tatanan negara. Tapi kalau bagaimana jurnalisme di Indonesia, bahkan banyak media-media pun bukan cuma menentang hoax, tapi bahkan ada beberapa media yang mempopulerkan hoax. Nah, gimana kalau misalnya itu terjadi di jurnalisme sekarang, gimana? Jurnalisme sekarang itu seperti apa posisinya? Apa hoax itu dibela atau hoax itu ditentang sekali gitu? Ya tentu aja dong, hoax itu ditentang. Karena gini loh, nih kamu gini ya, ada sekarang, jadi kita ini sekarang dikutuk, dikutuk ya? Dikutuk oleh hantu komunisme seperti yang ditakut-takutkan di Twitter. Bukan itu. Kita tuh dikutuk sama algoritma sekarang itu, Kamu tahu, misalnya gini ya, kamu itu suka bola, aku suka masak. Nah, kalau kamu suka bola, kamu berarti orang-orang yang kamu follow itu pemain bola, supporter bola, klub-klub bola.
maka iklan-iklan yang masuk ke timeline kamu itu iklan-iklan olahraga, Benar, ya, iklan targeted. bola. Sementara aku ini suka masak gitu ya. Aku ini suka masak, follow Gordon Ramsay, Chef Juna, Chef Arnold, gitu, William Wokso gitu ya. Nah, maka iklan-iklan yang masuk ke tempatku itu iklan-iklan panci, pemeras jeruk gitu kayak gitu-gitu. Jadi kita meskipun kita berteman, tapi aku juga nggak pernah lihat timeline kamu di tempatku, kamu juga nggak pernah lihat timeline kamu di tempatku. Jadi kita itu gini loh, gimana ya? Algoritma itu membuat kita selalu melihat dan berinteraksi dengan orang-orang atau pihak-pihak yang memang kita sukai. Itu memang sudah diatur sama sosial media kita secara algoritma. Jadi akhirnya kenapa hoax itu berkembang di sana? Ya karena kamu lihat aja, kamu bergaul dengan siapa, kamu memfollow siapa, kamu meng-subscribe siapa, makanya orang-orang dan turunan-turunannya yang sejenis itu akan selalu hadir di timeline kamu meskipun itu benar atau salah. Nah, itu menjadi kutukan baru, ngerti nggak? Makanya aku sekarang kalau kamu lihat timeline Instagram atau Twitterku, kamu nggak akan tahu aku gaulnya sama siapa karena aku follow semuanya. Yang ekstrim paling kanan dan ekstrim paling kiri aku harus follow biar nggak dapat echo chambers. Namanya echo chambers. Jadi ruang gema. Kamu hanya mendengar apa yang kamu suka, bergaul dengan apa yang kamu mau dan mendengar apa yang kamu harapkan aja gitu. Jadi itu yang membuat kenapa hoax itu berkembang. Nah, di mana jurnalisme? Jurnalisme tuh hadir sebenarnya untuk membilas itu. Ketika itu kotor, ketika hoax itu kotor, maka jurnalisme hadir untuk membilasnya. Asik. Asik, iya. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya gini loh, maksudnya gini, kita bisa jamin produk-produk jurnalistik itu terutama dari media-media yang telah disertifikasi oleh Dewan Pers itu melalui standard and practice, kalau dalam CNN itu namanya standard and practice yang cukup ketat sih. Dari mulai kita lihat faktanya seperti apa, pasti ada cross check 1, ada cross check 2. Jadi ada cover both side. Misalnya aku dapat kabar Jose mencuri Vespanya Dinas Pendidikan gitu. Ada dapat kabar itu. Ada kabar itu ya, Ada kabar itu. Mungkin, nah, Jose ini orang terkenal, tokoh lah di Banyuwangi lah ya, anaknya. Belum. Rumahnya di dekat theme park baru di Banyuwangi, jadi harga tanahnya mahal gitu. Nah, aku lupa mau ngomong apa gara-gara kamu sih. Nah, iya ada berita itu. Terus ada berita itu. Terus jurnalistik itu ya mengkonfirmasi, kita tuh terbiasa melakukan check and recheck itu sih. Jadi kita akan konfirmasi betul misalnya sama polisi yang menangkap betul apa enggak. Kita setelah dapat dari polisi, mungkin berita yang lain, nggak cuma sekali, kita harus cek juga ke Dinas Pendidikan. Jadi aktor-aktor yang disebut atau terlibat dalam proses kabar itu harus dikonfirmasi semuanya. Nah, kayak semacam tradisi kepatuhan terhadap etika jurnalistik itulah yang kemudian saya rasa membuat jurnalisme tetap penting dan tetap perlu gitu. Di era post truth, di era sekarang gitulah, karena jadi referensi, apalagi masa pandemi kemarin sih itu waduh, tingkat kepemirsaan TV yang nonton berita online itu banyak sih, meningkat banget. Peningkatannya tajam, betul kata kamu. Jadi karena orang bosan kan, takutnya kabar ini Banyuwangi red zone apa green zone nih gitu misalnya gitu kan. Referensi dari mana? Akhirnya kita kembali lagi ke media, karena media-media yang hadir dalam semangat jurnalisme dengan etika dan kontrol jurnalisme yang ketat gitu sih. Ini serius banget sih. Oke. Sekarang udah selesai tentang jurnalistik. Sekarang mau tanya ke pribadi Mas Budi sendiri nih. Mas Budi kan, belum menikah.
Oke, belum menikah ya, belum menikah, masih bujang. Silahkan di-hit di MC-nya Mas Budi. Oke, jadi Mas Budi sekarang sudah kok bisa ceritanya menjadi asisten staf sus itu gimana Mas? Udah menjadi jurnalis CNN, padahal sudah punya karir yang lumayan settle kan itu juga, dan ikut kuliahnya politik ya Mas ya? Mas Budi? Betul, kuliahku politik sih. Politik. Oke. By the way, suaraku kedengeran kan ya? Denger banget. Ini ada yang jelas. chat suaranya nggak kedengeran, mungkin justru inimu kali ya, apa namanya, earpiece-nya atau sinyalnya kali ya nggak masuk. Iya, ya mungkin ya. Nah, gimana Mas? Gimana udah kuliah politik, udah jadi di jurnalis CNN nih, news anchor, gila udah ya. Jadi staf sus. Jurnalisme itu jadi kuliah politik, terus jadi aktivis mahasiswa. Jadi jurnalis dan sekarang apa namanya ya membantu Putri jadi asisten staf khusus presiden. Tujuannya sama, memberikan impact sih. Makanya kemudian saya jadi agak kecanduan hal-hal yang berbau publik. Tanya deh Brother Monty, tanya deh Bunda. Sekali melakukan sesuatu, bikin sesuatu yang punya impact kepada publik, maka itu akan jadi candu. Betul nggak, Bun? Candu kan? Nagih terus, ingin terus, skill-nya harus naik terus. Dari cuma 10 orang yang kita pengaruhi harus 20, naik lagi 200, naik lagi 2000. Platformnya diperbesar lagi dari mulai pakai toa masjid, jadi pakai radio, dari radio naik lagi ke TV lokal, dari TV lokal naik lagi ke TV nasional. Nah, itu kayak gitu. Nah, jurnalisme tuh buat saya sih, itu agak candu. Nah, karena itu punya daya impact yang saya rasakan. Saya mau cerita sedikit ya, saya pengalaman. Oke. Tahun 2011 mungkin ya, atau 2010 saya agak lupa. Saya disuruh liputan. Waktu itu saya udah di Trans TV, di reportase. Mungkin ada yang pernah nonton reportase Trans TV dulu. Nah, di Trans TV itu saya ditugaskan untuk meliput sebuah puskesmas yang ada di daerah Kapuk, Jakarta Barat. Ini di ibu kota Jakarta ya. Katanya dari perintah dan infonya, puskesmas itu kalau mau masuk ke puskesmas itu kita harus melewati jalanan yang becek, yang banjir. Jadi mau musim kering, mau musim hujan, pasti itu jalanannya banjir. Dan airnya tuh hitam gitu. Jadi bukan hanya becek sih, banjir. Sekitar setengah sampai hampir 1 meter, setengah meter lah gitu. Jadi karena drainasenya jelek sekali dan kamu tahu di daerah sana itu air gotnya itu hitam-hitam. Luar biasa. Pokoknya jijik banget. Nah, saya akhirnya liput ke sana. Kita cek konfirmasi ke lapangan dan betul adanya. Gimana sih orang-orang atau warga-warga yang notabene yang berobat ke puskesmas kan bukan kayak kamu. Pasti orang-orang yang tingkat ekonominya menengah ke bawah karena mereka nggak mungkin ke dokter spesialis atau kemana, pasti ke puskesmas gitu kan. Nah, gimana orang-orang mau sembuh sih, mau berobat, mau sembuh, mau ke puskesmasnya harus melewati banjir kayak gitu, jorok sekali. Dan mereka itu katanya sudah lebih dari setahun menyurati dinas kesehatan, bahkan sampai gubernur, ke DPRD, itu nggak digubris-gubris. Jadi tetap gangnya itu tetap dibanjir gitu, all the time. Mau musim hujan, mau musim. Saya wawancara kepala puskesmasnya, apotekernya, saya lihat situasinya, saya wawancara warganya. Wah, saya bilang ini nggak bener nih kayak gini. Akhirnya saya bikin liputan yang cukup baik dalam konteks saya ya. Pokoknya gambarkan betul bagaimana di ibu kota Jakarta ironisnya ada puskesmas yang masih jorok seperti itu, yang orang mau mengakses ke puskesmas harus melewati air kotor seperti itu. Akhirnya naik nih, saya liputannya naik. Oke. 1 minggu kemudian, 1 minggu atau hampir 2 minggu lah, ada berita di sebuah koran, tiba-tiba update, Bud, ini nih puskesmas yang kamu beritain udah mulai dibenerin katanya. Masa sih? Akhirnya kita cek lagi, kita cek ke lapangan sih. Dan bener sih, itu udah ditinggiin, drainasenya udah dibenerin sama pemerintah, terus jalannya udah dicor. Nah, datang nih saya kesana lagi untuk liputan update kan, untuk liputan update. Begitu sampai sana sih, itu kepala puskesmasnya,
apotekernya, ada beberapa pasien yang waktu itu pernah saya wawancara, kebetulan lagi di sana juga. Lagi di sana juga. Ganti-gantian. Toh nggak sih apa yang terjadi? Mereka datang langsung meluk saya sih sambil nangis. Sambil nangis? Iya, sambil nangis. Saya bilang terima kasih Mas Budi, karena Mas Budi, kita udah 6 bulan, setahun teriak-teriak bikin proposal nggak digubris-gubris, tapi karena satu liputan kita akhirnya dibenerin puskesmas kita. Coba sih, gimana nggak bergetar hatimu, gimana nggak membahagiakan. Dari situlah aku berkomitmen bahwa menjadi jurnalis itu bukan hanya pekerjaan, memberitakan, tapi juga harus mempunyai dampak untuk masyarakat. Dampak pencerdasan, dampak perubahan, dampak kebebasan untuk masyarakat. Itu yang gue. Oke. Itu momentum sih. Momentum ya. Jadi titik balik ya itu ya. Makanya aku lihat di profilnya Mas Budi ini di CNN itu, jurnalisme memberi suara pada yang tak terdengar. Oh, ini apa berdasar dari cerita ini nih, Mas? Benar. Benar banget ya gitu ya. Benar. Jurnalisme itu hadir. Kalau politisi itu kebanyakan membuat kebijakan untuk orang-orang yang menjadi calon pemilihnya aja, misalnya gitu. Yang mayoritas gitu, untuk menyenangkan orang. Tapi mereka jarang datang ke kelompok-kelompok minoritas yang nggak terdengarkan, karena mereka bukan ceruk suara yang bisa dipakai untuk pemenangan di pemilu. Nah, ketika politisi atau pejabat publik misalnya, kecuali Banyuwangi yang bagus sekali, itu tidak bisa masuk ke ranah situ, maka jurnalis lah yang hadir di sana untuk menghantarkan atau mengartikulasikan suara mereka. Suara minoritas. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup ya. Sekarang ini ada sesi untuk pertanyaan tuh. Yang mau bertanya nih, ada berapa orang nih yang sudah angkat tangan? Ada 2 ya. Iya. Kalau mau cerita-cerita lucu juga boleh selama boleh cerita jurnalis. Iya, silakan. Saya potong, Jos. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan memanfaatkan fitur raise hand, ada di ujung kanan bawah di titik 3 itu. Nah, pilih raise hand. Jadi akan kita pilih secara random. Baik. Ini sudah banyak yang angkat tangan, Jos. Jangan susah-susah ya. Iya, sudah 5 ya ini. Jangan susah-susah tuh. Mau pilih yang mana, Jos? Alfian Restu. Oke. Nepotisme dulu. Alfian Restu. Silakan langsung diaktifkan sendiri, Alfian. Halo, Mas Budi. Hai, Alfian. Halo, brother, Jose. Ya, halo. Siap. Aku mau tanya tentang ini, Mas Budi. Kemarin kan lagi rame tentang konspirasi-konspirasi tuh yang diungkapin dari jaring dan segalanya. Terus mereka menyebutkan bahwa kebanyakan jurnalisme sekarang itu sudah dikuasai oleh media-media mainstream. Dan juga sekarang di fenomena yang aku lihat, udah banyak setiap orang tuh bisa jadi jurnalisnya sebagai jurnalis pribadi. Kayak Bintang Emon, mereka bisa mengungkapkan keresahannya di media, entah itu menjadi sebuah karya jurnalis atau tidak, itu perspektif orang masing-masing. Nah, terus ada kutipan yang menurut aku agak bikin pertanyaan nih. Kan Dewan Pers juga sempat, kalau nggak salah ketua AJI atau apa tuh sempat mengungkapkan bahwa yang merusak kemerdekaan pers itu adalah bisnis media. Nah, tanggapannya Mas Budi akan fenomena ini gimana, Mas? Thank you. Gila, susah banget pertanyaanmu. Waduh. Gak mau. Yang penting rambutmu klimis. Gak apa-apa. Jadi memang jadi gini loh. Di era kemerdekaan berpendapat sekarang, boleh aja teman-teman, jadi gini loh, konspirasi itu apa sih? Kita kan boleh percaya atau boleh tidak percaya, tapi saya nggak pernah mau bahas apa namanya teori konspirasi, karena menurutku jurnalisme sendiri itu adalah sebuah cara untuk melawan konspirasi itu sendiri. Misalnya, ini kita let's say nih ya, Brother Monty, Jose dan Alfian berkonspirasi ya untuk berbohong kepada Bunda bahwa harga laptop itu
semuanya 20 juta Bunda. Jadi kalau Bunda untuk mengadakan laptop harganya 20 juta, padahal kalau beli laptopku ini murah sekali, 5,5 juta misalnya udah dapet. Tapi karena konspirasi 3 penjahat ini kepada Bunda, nah akhirnya Bunda percaya bahwa laptop ini harganya 20 juta. Di mana jurnalisme ada? Jurnalisme adalah informasi yang justru ingin melawan dan berusaha melawan konspirasi itu dengan menghadirkan data yang lain, menghadirkan data yang sudah terkonfirmasi, data dari orang yang benar, yang punya legitimasi bicara tentang itu. Misalnya, saya datang ke Bunda, jurnalisme akan datang ke Bunda dengan caranya masing-masing. Bisa Bunda mengakses internet, bisa Bunda langganan koran, bisa Bunda lihat Yellow Pages misalnya atau apa. Jurnalisme hadir dengan data-data bahwa ternyata nggak semua laptop loh harga 20 juta, ada harga 5,5 juta. Lalu ada kita wawancara pakar laptop, enggak, kalau mau menghadirkan webinar yang bagus, laptop 3,5 juta pun bisa. Atau laptop 7 juta udah bisa bikin webinar dengan kualitas ini. Nggak perlu yang 20 juta. Hadir lagi analisa lain dari media lain. Oh ternyata merek nggak cuma merek ini, merek itu. Nah justru pemberitaan dari jurnalisme itu menurut gua, jurnalisme ini ya, media konvensional ya, Alfian yang terdaftar di Dewan Pers, atau media-media yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers, justru dengan tradisi jurnalistik kita melawan konspirasi. Karena kan nggak ada pemilik tunggal dalam jurnalistik, dalam media. Meskipun gini ya, Alfian, kamu tahu misalnya ada beberapa taipan atau pengusaha yang menguasai beberapa media, cross ownership media istilahnya. Misalnya di Transmedia atau CT Corp atau di MNC misalnya, atau di Media Group misalnya, atau di FIFA Group misalnya. Itu kan dipunyai satu orang, satu entitas bisnis untuk mewadahi banyak media. Bagaimana? Saya nggak berpikir bagaimana semua kekuatan yang disebut konspirasi itu bisa membayar semua media, baik media mainstream yang dikelola oleh media-media bisnis besar atau media-media yang sendiri ya, tapi punya kredibilitas. Let's say narasi, asumsi, sampai mojot.co gitu, atau Tirto misalnya. Bagaimana semua orang-orang yang dianggap konspiratif itu, let's say yang dibilang Jaris misalnya WHO atau Bill Gates, itu menguasai, memberikan, menutup mata, menutup mulut media supaya mau bicara atas nama mereka gitu. Itu nggak masuk akal menurutku, karena media pasti punya jalan, justru media hadir untuk membongkar konspirasi kebohongan seperti ini. Kasus-kasus korupsi kita bongkar melalui praktek jurnalisme. Investigasi kita melalui investigasi. Najwa Shihab bisa membongkar kasus mafia bola dengan investigasi. Gitu loh. Kita media lintas, jaringan media lintas media misalnya, kita bisa membongkar koruptor-koruptor yang menanamkan uangnya di Panama dengan Panama Papers misalnya, investigasi. Justru media massa konvensional yang menurutku, Alfian, itu yang justru melawan konspirasi. Boleh aja sekarang kalian bilang bahwa ini bagian dari konspirasi, silakan aja, tapi justru nggak masuk akal menurutku. Bagaimana semua resources yang besar itu menutup semua media yang ada. Doesn't make sense sih. Yang kedua, semua orang bisa jadi, sekarang memang disrupsi bukan hanya kepada platform ya, tapi juga pada jurnalis itu sendiri. Sekarang Krisdayanti aja setelah rame-rame di Instagram mengadunya ke Deddy Corbuzier gitu. Bukan ke Metro TV atau ke CNN gitu, atau siapa, you name it lah. Ya banyak lah, Bintang Emon apa segala macam, banyak YouTuber yang kemudian justru mendapatkan akses. Menurutku itu bagus. Semakin banyak semakin bagus. Agar apa? Agar jurnalisme konvensional, jurnalisme yang hadir dengan tradisi check and recheck, dengan proses yang cukup panjang itu bisa belajar juga gitu. Semakin banyak kompetisi kan semakin membuat kita
tertantang untuk semakin bagus kalau menurutku sih. Jadi gitu. Ya kalau misalnya lagi-lagi misalnya banyak orang-orang yang bikin vlog, bikin apa, sajikan fakta, nggak masalah. Cuma apakah elemen-elemen jurnalistiknya sudah tercapai apa belum? Sudah ada cek fakta belum? Sudah ada check and recheck belum? Sudah ada cover both side apa belum? Itu yang kemudian nanti pada ujungnya ketika masyarakat kita pendidikannya sudah semakin tinggi, tingkat ekonominya lebih tinggi, misalnya ibu, bunda atau dari teman-teman dari BRI misalnya, itu udah semakin tajam melihat bahwa informasi yang diberikan satu orang belum tentu itu benar. Pasti ada proses check and recheck. Dan informasi yang dikeluarkan oleh media konvensional sejauh ini itu sudah melewati proses jurnalistik yang cukup panjang gitu. Jadi itu sih nggak apa-apa, monggo aja. Tapi belum tentu benar apa yang mereka katakan. Kita juga bisa salah. Cuma maksudnya proses check and recheck itu pasti terjadi. Jadi panjang banget ya. Boleh lah, bonus lah. Gimana Alfian? Udah puas kan? Lumayan bener karena puas ya. Aduh. Karena kan fenomena dikatakan fenomena juga memang karena masalah waktu. Kayak yang kemarin lagi hype-hype-nya kayak yang beredar tentang lagi ini nih budayanya hoax tersebar di WhatsApp keluarga, di grup-grup WA keluarga, sampai banyak yang bilang berantas hoax di WhatsApp keluarga Anda. Nah kan karena kan di zaman sekarang nih semua orang bisa menjadi sumber informasi, tapi tidak semua orang bisa memverifikasi akan sumber yang diberikan. Nah itu yang menurut aku menjadi tantangan aku untuk menjelaskan juga di orang-orang sekitar aku yang notabene bukan milenial semua. Gitu sih Mas Budi, Josi dan Brother. Oke. Ya kita gue yakin sih ya common sense kita yang akan jalan. Tapi memang ini kutukan sih. Bener Kak Fian. Ini tantangan buat kita semua, tantangan untuk dinas pendidikan, tantangan untuk BRI misalnya bikin acara kayak gini terus. Pak BRI monggo disubsidi dan disponsori. Karena ini bagus, jadi untuk literasi Pak, digital. Literasi itu akhirnya yang bisa melawan kayak gini-gini, Alf, itu literasi, edukasi. Karena kamu nanti common sense kamu nanti akan diminta untuk mengecek dan mericek sendiri masuk akal nggak berita yang kamu dapat di WhatsApp grup gitu-gitu. Jadi emang ini tantangan sih, belum ada jawabannya, belum ada caranya. Ini caranya literasi, caranya ya cari referensi yang benar dari media yang benar, itu aja. Nggak ada cara lain menurutku. Makanya kemudian kenapa kemarin teman-teman di media massa banyak yang mengajukan untuk stimulus ke pemerintah, karena kan pandemi ini tidak hanya menghantam sektor ekonomi nih, banyak pengusaha yang kolaps, UMKM yang kolaps, tapi juga dunia media. Padahal media itu penting banget sekarang di masa pandemi untuk memberikan arahan. Kompas, wah hari ini Kompas berulang tahun ke-55, selamat ulang tahun Kompas. Waduh. Selamat ulang tahun. Dirgahayu Kompas. Dirgahayu Kompas, memberikan arahan atau kompas. Kompas itu kan arahan kan, arah mata angin, tujuan gitu. Di tengah pandemi, bayangin nggak kalau soal pakai masker, soal cuci tangan, soal wilayah kamu tuh aman apa enggak, PSBB sudah berlaku apa enggak. Terus kalau kamu lihat dari WhatsApp grup, ya pore gitu kan, susah. Bagaimana kita mau percaya, bagaimana kita enggak. Nah, kalau di media massa yang online atau televisi, pasti mereka sudah melakukan proses kaidah jurnalistik, karena memang itu yang selalu ada. Reporter meliput di lapangan, liputannya dikirim ke kantor, editor nanti akan mericek lagi beritanya dengan mencari narasumber yang lain, mengkonfirmasi betul apa tidak. Setelah 2 liputan yang berhubungan ini ada, itu akan digabungkan dalam sebuah artikel. Atau ada fase-fase lain yang selalu ada proses seperti itunya. Kebayang nggak lo kalau PSBB kita nggak tahu nih, aku boleh sekolah apa enggak, tiba-tiba kamu nganter adikmu sekolah gitu. Padahal Bunda belum bilang sekolah itu
karena di WhatsApp grup aja. Nah, kayak gitu-gitu sih menurutku. Jadi common sense dan kebutuhan nanti yang orang membuat orang akan kembali ke jurnalisme yang sahih. Yalah. Bahasanya syahih. Itu pertanyaan satu. Masih banyak nih pertanyaannya, Mas Bud. Apa-apa, wes. Masih ada 4 ya. Harusnya ya kuotanya ya. Cewek lah ya sekali ya. Cewek. Oke. Brother pilih, brother. Valencia Prism. Silakan. Prism. Halo Kak Budi. Hai. Valencia, apa kabar? Baik, luar biasa. Aku tanya yang santai aja, jurnalis kayaknya terlalu Iya. panas otaknya. Makanya kamu kebanyakan, jangan kayak Alfian, kebanyakan denger jaring. Waduh. Betul, jangan. Oke, aku mau tanya seputar milenial. Milenial ini kan karena banyaknya entrepreneur kita kan mulai kayak membara gitu, kayak semangat banget buat mau entrepreneur. Nggak taunya di awal tahun ini kan mulai kayak kita nggak tahu ya, namanya musibah, ada pandemi, ada banyaklah musibah-musibah. Nah, pastinya kan kita sebagai anak milenial kan pasti kayak ngerasa aku harus gimana ya? Ada yang mungkin susah berubahnya atau ada yang fleksibel untuk oh ya udah diikutin aja alurnya gitu. Tapi kan pasti ada kayak rasa bimbangnya sebagai anak muda kan pasti ini gimana ya, bisnisku harus gimana ya kayak gitu. Menurut Kak Budi sendiri, kontribusi apa yang bisa membuat kita semakin disiplin sama yakin kita ini pasti bisa gitu. Sedangkan kan kayak kita ngeliat di berita yang contohnya grup Ramayana itu yang di PHK kayak gitu, terus di Surabaya juga banyak banget yang di PHK sampai banyak yang sorry to say sampai mereka turun ke jalanan untuk mereka minta kayak gitu. Jadi kayak apa ya yang membuat kita jangan sampai kita tuh kayak gitu. Gitu sih. Ya. Yang pertama, kalau menurutku sih, kalau jadi aku juga bukan pengusaha ya, tapi banyaklah mendengarkan dan juga merumuskan lah ya bagaimana sih diskusi lah gimana supaya kita bisa survive nggak cuma survive tapi juga survive and striving di era pandemi ini ya. Banyak lah, kamu pasti udah dengar bagaimana soal resilience, gimana kamu kemampuan untuk bisa bangkit lagi, upaya untuk bisa bounce back lagi, terutama ini untuk melatih kepekaan diri sendiri, cari lagi motivasi, bagaimana kamu menemukan support system kamu, kayak gitu-gitu, resilience. Jadi kayak misalnya ada ya, CEO JP Morgan, ini beberapa waktu yang lalu saya baca di Harvard Business Review, dia itu bagus, tapi kurang simpatik gitu misalnya dalam memimpin. Jadi kalau dia dengar berita-berita yang jelek gitu, dia pasti gebrak meja, dia maki-maki anak buahnya segala macam. Pokoknya inilah akhirnya dia dapat komplain dan membuat kinerja perusahaannya terus menurun karena kebahagiaan anak buahnya juga kurang gitu. Jadi dia marah-marah segala macam. Karena dia dapat komplain itu, dia akhirnya coba refleksi diri, dia pergi ke Karibia, Val. Dia pergi ke Karibia selama 1 minggu untuk melatih kepekaan diri karena dia datang ke situ bukan tempat dia sendirian, dia bergaul, berinteraksi dengan orang-orang bukan dengan bahasa dia. Jadi dia harus belajar bahasa Tarsan, bahasa apa segala macam. Dia ngelatih kepekaan. Sejak itu dia pulang 1 minggu, dia belajar mendengarkan orang, belajar melatih kepekaan sampai akhirnya dia balik lagi ke kantornya JP Morgan. Terus dia pasang CCTV di kantornya dia, di ruang rapatnya dia. Setiap hari dia evaluasi itu. Gimana dia menghadapi orang, oh caranya begini ya, dia evaluasi lagi sampai di akhirnya. Nah, 6 bulan kemudian setelah dia berubah makin lama, akhirnya dia mendapatkan feedback yang bagus. Jadi dia udah nggak begitu marah, dia lebih bisa menerima masukan, dia nggak cepat marah-marah lah gitu. Akhirnya selama 6 bulan ke depan, perusahaannya dia bisa bounce back. Perusahaan dia tuh trennya jadi lebih bagus. Kayak gitu-gitu. Nah, kemampuan resilience kayak gitu-gitu. Misalnya lu ngelihat lagi dong, supaya lu nggak semakin jatuh. Ini yang lagi hits banget ya. Agility juga penting. Kemampuan seseorang untuk bisa cepat
beradaptasi, menemukan perubahan, punya ide-ide yang baru sesuai dengan bagaimana keadaannya. Misalnya Nongki Bar ini pengen terus menginspirasi orang, tapi kita nggak bisa ketemu. Ya wes, kita bikin webinar. Caranya gimana? Webinar. Kalau misalnya belum bisa juga, kita kerjasama sama BRI supaya webinarnya tetap jalan untuk umum, dan BRI di Banyuwangi juga bisa ikut mendengar inspirasi-inspirasi dari Nongki Bar ini. Jadi semakin luas orang yang mendengarkan. Kita kerjasama, kolaborasi lagi sama pemerintah Mojokerto misalnya, atau pemerintah Gresik, atau pemerintah mana. Sama-sama bikin Nongki Bar yang diwajibkan untuk semua BUMD, dan ini semakin lebar. Kita harus agile, melihat peluang-peluang baru. Kayak misalnya kalau di bisnis ada mega shift ya. Kamu tahu kan ada 4 mega shift misalnya. Orang akan lebih banyak stay at home, orang akan lebih banyak go virtual, terus apalagi ya, gue lupa lah beberapa lah. Orang akan lebih namanya bottom to the pyramid. Jadi orang akan lebih belanja hal-hal yang lebih primer maksudnya, kebutuhan-kebutuhan primer. Jadi apakah mungkin orang tahun ini akan pariwisata dulu? Oh, belum tentu. Nah, makanya misalnya pariwisata di di Banyuwangi misalnya harus bisa shifting juga misalnya. Gimana selama ini kalau misalnya nggak ada hunian, ya kita harus bisa shift. Dapur kita yang besar itu harus bisa dijadiin cloud kitchen misalnya, supaya lebih murah. Jadi UKM bisa punya kitchen di tempat kita dengan harga yang lebih murah. Jadi lu nggak usah menghidupkan dapur lo masing-masing. Kita pakai dapur bersama di lokasi-lokasi tertentu. Sekarang lagi banyak sekali di Jakarta. Hotel-hotel memakai laundry-nya untuk bisnis misalnya. Jadi hotel boleh tutup tapi laundry-nya jalan terus. Karena dia punya kapasitas mesin yang besar sekali dan bisa menyerap banyak sekali pakaian, dan kalau kayak gitu kan lebih murah jadinya buat konsumen. Kayak gitu-gitu. Misalnya frozen food. Wah, banyak yang minta ampun sekarang. Sekarang orang pakai frozen food, macam-macam. Jadi, kemampuan untuk agile. Nah, sekarang ini kita nggak bisa bikin proyeksi 6 bulan, setahun ke depan tuh nggak iso, Rek. Kita bikin proyeksi itu mingguan sekarang. Kita lihat apa yang terjadi minggu ini. Oh, hari ini Donald Trump ngomong gini. Misalnya misalnya kita di Amerika, Donald Trump ngomong, hentikan sekarang pakai masker. Wah, ini minggu depan naik ini pasti angka. Oh, berarti kita harus tetap tutup nih bisnisnya. Kita yang tadi mau buka minggu depan. Begitu Donald Trump bilang, gak usah pakai masker satu Amerika. Wah, pasti naik nih. Tak tutup dulu lagi deh 2 minggu. Aku tetap kembangin dulu deh bisnis digital sama home delivery-nya. Kayak gitu-gitu. Agility melihat kayak Yose lah. Yose sekarang foto-foto sekarang dia nggak, objeknya bukan orang gitu, karena dia nggak bisa foto orang lagi. Kalaupun foto orang dia virtual shoot. Sekarang dia kerjanya apa? Foto makanan misalnya. Dia ambil bisnis dari kuliner, nasi tempong, nasi apa segala macem. Datang kirim endorse ke rumahnya, Joseph fotoin dengan kualitas fotografer grade. Bisa sekali. Gitu. Benar, bisa sekali. Langsung aja kontak. Kamu udah pernah foto gitu belum? Itu lagi zaman, sih. Kamu kasih tarif yang agak murah, virtual. Kamu dapat makan gratis. Jadi dapurmu tetap tidak berproduksi, kamu bisa UMKM dengan kualitas foto yang bagus. Jadi upskill. Benar. Itu caranya. Kamu dapat kenyang, kamu kan makan juga jarang kan, paling seminggu sekali kan makan. Iya, seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali. Itu kalau lagi beruntung aja, seminggu 2 kali kan. Gitu sih, Val. Jadi memang nggak ada yang pasti, cuma memang ya lagi-lagi memang rumusannya harus kayak gitu. Kreativitas, inovasi jadi kunci untuk bisa survive. Gitu, Val. Oke, thank you. Thank you. Valencia Prisma dari mana? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Surabaya. Sehat, Iya. Gimana sehat. lagi? Kondisinya gimana, Val? Masih banyak ambulan yang berkeliaran juga sih. Ya berdoa aja yang terbaik buat Surabaya. Iya. Berdoa juga buat pemerintah juga sih. Iya. Kita doakanlah semoga cepat berlalu. Iya. Amin. Dulu kayaknya Mas Budi pernah ke Surabaya, Triana ya, creative planner tuh ya? Pernah. Ya, aku juga pernah datang di Jatim Expo.
Iya. Oh iya. Wah. Thank you ya. Yang ada siapa ya waktu itu ya? Ada Mas Gibran ya, Bu Risma ya? Iya, ada Mas Gibran, ada Kak Radit juga. Oh iya. Berarti udah kenal Mas Budi ya? Belum. Oh, belum. Oh. Cuma lihat doang. Baik, yuk Jos, the next. Oke. Kok ini Ada question pertanyaan atau lagi. sesi ini nih ya? Sesi mau curhat mungkin teman-teman, silakan. Boleh, curhat juga boleh. Curhat juga boleh. Pertanyaannya Ya, pengalaman pribadi, cerita ya, lucu. pengalaman pribadi juga boleh. Aku nih 2 tahun juga pernah jadi wartawan kepresidenan loh. Jadi kalau mau tahu cerita-cerita Oh lucu, iya, benar. Iya, bisa gimana itu. ya, benar. Tapi kita boleh, tapi jangan saya pertanyaan dulu tanya. ya. Ke ini Ya, dulu, menghindari Zahro, tanya serius-serius. Lazimatu Zahro, Jose, silakan. Oke, Lazimatu Zahro, silakan dinyalakan mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Bang Jose, Bang Brother Moti, dan juga Mas Budi sudah dipersilahkan waktunya. Halo Bang Budi. Kebetulan saya itu, ini curhat dulu ya sebentar. Kebetulan saya itu di kampus itu ikut kayak kayak komunitas jurnalistik gitu. Dan juga sempat beberapa kali itu ikut liputan dari GTV. Oh iya. Sama teman-teman. Nah, yang membentuk komunitas itu adalah saya bareng teman-teman saya. Jadi dari awal masih berjalan sekitar mau 1 tahun. Namanya Aufi Journalism, ada YouTube-nya Aufi Journalism. Apa? Gimana? Aufi Journalism. Jadi Aufi itu nanti, singkat. Oke, kamu tulis di kolom chat nanti ya setelah ini ya. Oke, baik Mas. Nanti saya sampaikan juga salam. Tadi dapat salam dari teman-teman saya dari Aufi, katanya lazim salam buat Bang Budi Adiputro ya gitu. Katanya mereka nggak bisa gabung. Halo, salam buat teman-teman. Ya, ya sekarang kita juga lagi merintis sih Mas, maksudnya komunitas itu lagi merintis karena masih dapat 8 bulan ini kita goals-nya maksudnya selesai perekrutan kayak gitu ke adik-adik, karena kan kita basicnya komunitas gitu kan, jadi harus ada perekrutan kayak gitu. Juga harus ada generasi-generasi selanjutnya. Nah, tapi yang mau saya curhatkan ya, karena kan saya sudah beberapa kali ikut liputan sama teman-teman, kayak kita ke lapangan, panas-panasan gitu kan Mas ya, kalau liputan hunting berita gitu ya. Harus cepat ngeditnya, cepat bikin teks naskahnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, kadang saya merasa timbul ada rasa bosan gitu loh Mas. Malas mau hunting, rasa bosan mau liputan gitu tuh ada sedikit ada rasa bosan. Nah, saya cuma mau tips dan trik dari Mas Budi Adiputro ini, Bang Budi, bagaimana tips dan trik sebagai Mas Budi sebagai jurnalis senior gitu ya. Bagaimana Mas Budi sendiri itu ketika menghadapi, pasti kan Mas Budi udah berpuluh-puluh tahun ya, 10 tahun tadi saya dengar sebagai jurnalis gitu ya, kurang lebih pasti sudah mengalami masa-masa kayak pernah mengalami masa seperti yang saya alami. Nah, itu bagaimana tips dan triknya Mas Budi untuk mengatasi hal tersebut. Lalu kita tuh bisa semangat lagi. Karena saya juga punya cita-cita nantinya ketika saya sudah lulus kuliah, saya juga ingin menjadi seorang jurnalis seperti itu. Wah, Lazim, thank you. Senang banget kamu nanti chat aku ya, siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lebih. Allah ya Karim, ya Mas Budi, siap. Soalnya senang banget kalau ketemu teman-teman yang pengen jadi jurnalis. Bosan nomornya saya share. Nanti nomornya saya share Mbak Zahro. Iya, terima kasih Mas Brother Moti. Senang banget. Bosan itu gimana ya? Aku ya bosan, tapi gimana ya? Gimana menjawab pertanyaan yang susah banget ini ya? Gimana caranya supaya nggak bosan? Kalau aku sih gimana? Gini ya, kamu di Aufi itu produk jurnalistik apa? Produk jurnalistiknya apa dan liputan apa aja? Kita basicnya tuh kayak kita kan kerjasama sama fakultas. Kebetulan saya fakultas dakwah, saya ambil komunikasi jurusannya. Nah, itu sama pihak fakultas kita didepak untuk masuk ke TV kampus. Jadi kita kayak di TV Mas, kita bikin program-program gitu, kayak acara-acara, contohnya narasi gitu-gitulah, seperti itu. Ya, ini aku kasih tahu. Sebenarnya
kamu harus cari sesuatu yang baru sih. Cari sesuatu yang baru, cari sesuatu yang agak lebih menantang. Seperti apa? Misalnya liputan-liputan yang investigatif. Jadi nggak cuma liputan-liputan peristiwa, melihat seremoni, atau mengulas hal-hal yang sudah ada, tapi coba investigasi. Masuk ke hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Misalnya, kalau misalnya kamu dengan cara ngobrol kayak gini, ketemu banyak orang, hadir dalam forum-forum, kamu belanja masalah, kamu akan tahu problem-problem publiknya itu apa. Coba ditelusuri satu persatu. Misalnya, soal KTP, di Banyuwangi soal administrasi kependudukan atau administrasi pemerintahan, saya rasa udah nggak ada problem. Tapi pasti ada hal-hal lain yang mungkin bisa dijadikan objek investigasi. Investigasi itu menurutku adalah hal yang menantang. Jika kamu bisa menembus tempat tertentu, narasumber tertentu, misalnya di pertambangan, pasti ada sesuatu yang salah di sana. Atau misalnya pungli di level bawah, atau politisasi apa gitu, bansos misalnya. Ini sekarang lagi hati-hati nih, misalnya di Banyuwangi lagi, bukan Banyuwangi, bansos ini kan lagi, bahkan kalau kita lihat kemarin sempat di beberapa daerah ada yang ditempeli wajah bupatinya misalnya, karena ini akan menjelang pilkada, jadi butuh, padahal bansosnya dari Kemensos, kayak gitu-gitu. Jadi coba cari liputan-liputan yang lebih punya impact kepada publik, yang lebih punya impact kepada publik, atau misalnya di kampus yang punya impact kepada mahasiswa. Misalnya soal fasilitas, soal kesulitan-kesulitan. Jadi kamu harus berangkat dari masalah sih sebenarnya. Jadi belajar masalah, dari masalah itu kemudian kita breakdown lagi. Kalau membuat program, sesekali kamu bikin program-program yang adu domba kayak punya aku, nggak apa? Oke juga tuh. Nggak, maksudnya kamu hadirkan perdebatan, bukan adu domba. Perdebatan, karena perdebatan itu penting. Bukan hanya secara show ya, Alfi. Tapi di perdebatan itu kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. At least dalam pandangan kita. Kita mengajak orang untuk bisa beradu argumentasi. Untuk memenangkan narasi dan akal sehat publik. Itu aja. Jadi, coba cari-cari yang berbentuk investigasi. Coba program-programnya dihadirkan ke dua narasumber. Misalnya nih, di fakultas kamu, jelang BEM aja misalnya, atau jelang kongres ya. Kongres atau apalah di intra kampus misalnya kamu. Coba Aufi misalnya, Aufi lagi. Iya kan? Aufi ini bikin debat calon ketua Senat atau calon ketua BEM. Wah, itu seru banget tuh. Jadi cari sesuatu yang menantang. Jadi nggak cuma liputan-liputan yang itu. Jadi bikin hal-hal yang special event kayak gitu. Misalnya. Kayak gitu-gitu sih. Apalagi ya? Untung kalau aku sih alhamdulillah ya, dulu itu aku 2012 itu jadi wartawannya Pak Jokowi. Bukan wartawan Pak Jokowi, maksudnya 2012 itu jadi wartawan yang bertugas di Balai Kota DKI. Ketika Pak Jokowi, saya punya cerita nih, Alfi. Gimana hidup saya nggak pernah bosan ya. Saya punya cerita. 2 cerita aja yang menggambarkan ya. Gimana nggak pernah bosannya aku jadi jurnalis. Waktu itu saya meliput, ditugaskan sejak kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, di mana Pak Jokowi bertarung lawan Fauzi Bowo waktu itu, dan akhirnya Pak Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Ahok. Di hari pertama dia bertugas, kita datang nih ke Balai Kota DKI. Kita pengen tahu apa yang dilakukan si Gubernur kurus ini, krempeng ini. Di hari pertama dia bertugas jadi Gubernur DKI, ya kan? Waduh, kita dari jam 8 pagi, Lazim udah datang ke Balai Kota, menantikan kedatangan Pak Jokowi. Jam 8 kita nggak datang, nggak ada Pak Jokowi. Jam 9 nggak ada. Jam 10 nggak datang juga. Sampai setengah 11 belum datang juga. Jam 11 kurang baru datang Pak Jokowi. Wah, kita udah siap di otak kita masing-masing nih, wartawan-wartawan. Wah, ini dia nih makanan kita nih. Gubernur baru hari pertama terlambat kerja pula kan. Kamu tahu nggak? Begitu Pak Jokowi turun dari mobil, dia tiba-tiba cerita. Kamu, Pak, kok kenapa telat? Segala macam, kita berondong dengan pertanyaan kan. Toh nggak dia jawab apa? Loh,
kamu nggak tahu ya? Saya tadi baru belusukan. Hah? Belusukan kemana, Pak? Kok nggak ke kantor dulu? Enggak, saya keluar rumah. Saya langsung ke beberapa kecamatan dan kelurahan. Jadi jam 7.30 harusnya public services itu kan berjalan ya. Udah mulai jalan, KTP segala macam. Pak Jokowi itu keluar rumah jam 7.30, dia coba tes-tes aja di kelurahan atau kecamatan tertentu. Dia ke satu kelurahan di Jakarta Pusat. Jam 8:04, saya ingat. Dia cerita nih. Jadi kita kerubung itu dia cerita. Tanpa ada media yang bisa meliput, cuma beberapa kamera wartawannya, punya Pemprov, ajudan-ajudan dia aja. Jam 8 kurang dia datang ke kelurahan itu, Zim. Terus dia melihat belum ada public services yang jalan. Lurahnya nggak ada, wakil lurahnya nggak ada, hanya satu orang petugas kelurahan yang baru masuk jam segitu. 8:20 atau 8:15. Bahkan saking sepinya, itu di dalam kelurahan, itu masih ada motor yang diparkir di dalam kelurahannya itu, kayaknya orang nitip gitu. Atau siapa, belum dikeluarin. Dia masuk ke situ, datang, dia tengok, terus dia ketemu satu penjaganya, satu petugasnya. Wah, kaget kan? Waduh, mana? Lurahnya mana? Oh, lurahnya lagi turun ke lapangan. Wakil lurahnya mana? Lagi turun ke lapangan. Sekretaris lurahnya mana? Turun ke lapangan. Ya, itu pasti dia belain atasannya kan. Oke, Pak Jokowi tengok. Terus dia ngomong, caranya gimana kalau saya mau bikin KTP? Oh ya, Bapak duduk sini, nanti Bapak masuk ke ruangan ini, gitu. Ditunjukin sama dia. Ya sudah, bukain ruangannya, kata Pak Jokowi. Karena dia tegang, keringat dinginnya mengucur deras dari wajahnya. Dia tuh bawa kunci segebyok, tahu gebyok kan? Kunci satu gebyok gitu. Dia mau coba buka ruangan kelurahannya itu, ruang tempat foto dan proses KTP. Dia coba buka satu persatu, nggak kebuka-buka itu ruangannya. Luar biasa. Sampai 5 menit, sampai 10 menit, makin keringetan karena tegang. Jadi kunci nggak ada yang cocok. Kata Pak Jokowi, wah dia pasti tegang nih. Saya naik dulu deh. Pak Jokowi coba sidak ke atas, ke ruang lurahnya, ruang wakil lurahnya, segala macam. 10 menit berjalan, belum ada petugas kelurahan, lurahnya belum datang, segala macam. The best ya, pada waktu itu ya. Datang nih ke bawah lagi, sampai ke bawah. Apakah ruangan pembikinan KTP sudah buka? Belum juga. Masih coba dibuka. Keringet dingin. Udah nih, sampai akhirnya dibantuin sama ajudan di sini, biar kita aja, baru kebuka ruangannya. Dia Jokowi duduk, terus akhirnya coba foto, fingerprint, dia coba semua alat-alatnya, terus dia cabut. Pergi ke kecamatan yang lain. Hal yang sama terjadi lagi. Tahu nggak? Kita semua wartawan, nggak ada yang dapat gambarnya, nggak ada yang dapat ceritanya. Itu kita dengar dari Pak Jokowi. Yang tadinya mau nyerang Pak Jokowi, kita langsung pikir, waduh, kita dapat pelajaran dari gubernur yang kurus ini, kita underestimate. Oke, mulai gitu, mulai besok, kita tidak akan nunggu di balai kota, semua wartawan akan mengikuti Pak Jokowi sejak dari rumah dinasnya. Kita ngekor-ngekorin. Karena kita belum tahu kita nggak tahu Pak Jokowi akan belusukan kemana, akan pergi kemana. Kebayang nggak? Dari situlah, menurutku, itu jadi pelajaran dan jadi momentum menurutku, Pak Jokowi akhirnya jadi media darling. Karena Pak Jokowi menghadirkan sesuatu yang berbeda. Bayangin ya, waktu itu presidennya Pak SBY loh, yang rapi. Klimis, rapi, kalau sisiran 15 menit ke kiri, 15 menit ke kanan gitu. Rapi semua, serius, jenderal, tentara gitu. Nah, sementara ada sosok Pak Jokowi yang berbeda. Nah, kayak gitu-gitu, Zim, aku menemukan kebetulan dari tahun 2012, liputan Pak Jokowi kemana-mana, keliling Indonesia, segala macam. Waduh, capek minta ampun, dan setiap hari ada belusukan, setiap hari ada tragedi-tragedi, dan itu yang membuat hidupnya jadi lebih dinamis kalau aku ya. Dan kamu harus cari hal-hal yang kayak gitu. Misalnya hari ini kamu cari tokoh-tokoh atau cari sesuatu yang mungkin bisa dinamis. Pak Bupati itu menarik menurutku. Pasti ada cerita-cerita unik tiap harinya yang bisa kamu ikuti. Tapi itulah saran kecil dari aku lah. Sama cerita-cerita sedikit. Oke, makasih Bang Budi. Oke. Panjangan ya jawabannya. Sorry. Nggak apa-apa, puasa ya. Mas, seru. Oke, ini bisa lah satu pertanyaan lagi kali ya. Boleh, pertanyaan terakhir lah. Oke, Gavin Mika Wijaya. Saya nggak kenal sih namanya nih. Gavin Mika Wijaya angkat tangan ini. Iya, halo, selamat malam semuanya.
Selamat malam Mas Budi. Hai Vin. Ya, mungkin pertanyaannya sederhana tapi lebih ke soal media sama jurnalistik. Pertanyaannya mau minta tanggapan atau pandangan dari Mas Budi sendiri tentang manufaktur data yang mana itu bisa mempengaruhi sebuah opini yang nantinya akan mempengaruhi sebuah fenomena yang akan menguntungkan atau merugikan masyarakat dalam sebuah pemerintah. Manufacturing data untuk apa nih? Untuk politik, pemilu, atau untuk apapun? Untuk apa? Boleh nih kan Mas Budi sekolah di politik, boleh sih dalam sudut pandang politik juga boleh. Manufacturing data itu apa ya? Kalau untuk jurnalisme, manufacturing data justru apa ya? Gini. Gimana tuh? Gue jawabnya gimana ya? Pertanyaanmu susah banget ya, Vi? Vin? Asum mau. Manufacturing data itu justru lebih banyak dipakai bukan oleh jurnalisme. Justru jurnalisme itu menjadi base base big datanya. Karena orang yang ingin mengakses kanal-kanal jurnalisme itu pasti kan akan terhubung dengan data-data pribadinya segala macam kan. Nah, manufacturing data memang nggak bisa terhindarkan lagi, terutama untuk kepentingan bisnis ya. Sekarang big data itu jadi aset yang luar biasa mahalnya. Tapi bagaimana setelah kasus Cambridge Analytica, kalau kamu tahu nonton misalnya Netflix, kalau nggak pakai IndiHome misalnya kamu bisa nonton Netflix di rumah. Iya. Nonton The Hack deh kalau nggak salah. Itu cerita gimana Cambridge Analytica itu memakai data pribadi Facebook untuk kepentingan kampanye. 2 kampanye yang dia endorse dan dia manufacturing lewat big data itu, yaitu Brexit, kampanye Brexit dan kampanye Donald Trump. Jadi dengan data dia tahu dia harus menyasar siapa, iklan seperti apa, dan membuat echo chamber. Ketika Yose suka cewek pirang, saya akan kasih cewek-cewek pirang terus ke algoritmanya Yose supaya referensinya itu terus, jangan berubah. Dan saya akan jelek-jelekan cewek berambut hitam. Jadi gitu. Jadi saya akan nanti nemuin nih. Yose akan nemuin di timeline-nya cewek-cewek pirang yang cantik dan orang-orang menjelek-jelekan cewek rambut hitam misalnya. Nah, itu kan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pemilu misalnya, untuk kepentingan bisnis. Nah, data itu, manufacturing data menjadi suatu hal yang nggak bisa dihindarkan lagi. Makanya sekarang dalam revolusi perundang-undangan, memang gini loh, Vin, teknologi itu jauh lebih cepat berlari dibanding regulasi. Nah, ini penting sekarang, karena manufacturing data nggak bisa dihindari lagi. Orang-orang yang memiliki database, basis big data yang besar, pasti bisa menjadi alat yang baik gitu untuk bisa mendapatkan keuntungan. Tugasnya sekarang adalah regulasi. Bagaimana regulasi mengatur mereka untuk tidak menyalahgunakan data yang dipunyai untuk kepentingan politik. Misalnya gini, kita tuh harus tahu sebenarnya nanti ke depan mungkin saya nanti harus perlu penelitian dan informasi lebih lanjut lagi soal ini. Data-data pribadinya Yose itu nggak bisa diperjualbelikan gitu misalnya, karena kita punya rights untuk menguasai data kita. Nah, tapi sekarang mungkin mekanismenya belum karena teknologinya semakin maju, sementara regulasinya tertinggal di belakang. Ini jadi tantangan sih. Nah, jurnalisme menurut gua penting untuk membongkar ini. Kayak misalnya soal Cambridge Analytica, skandal antara Facebook dan Cambridge Analytica misalnya, pemakaian data ratusan juta orang data Facebook pemilih di Amerika yang di-abusing oleh Donald Trump misalnya, oleh Cambridge Analytica, itu kan dibongkar lewat proses jurnalisme. Kayak gitu-gitu. Justru malah jurnalisme membantu, menurutku ya, membantu mencegah atau memprevent penyalahgunaan atau manufacturing
data. Manufacturing data itu sebuah keniscayaan, tapi bagaimana data yang ada tidak bisa diperjualbelikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang jahat gitu, atau hal-hal yang bersifat politis diperjualbelikan. Gitu sih, Vin. Oke, thank you Mas Budi. Gila. Pertanyaannya menarik banget ya itu ya. Ini pertanyaannya benar-benar kualitas semua ya, Mas? Iya, sampai keringetan aku nih kayak penjaganya kelurahan itu. Gila, itu keren banget sih. Kayak manufacture data itu bener sekarang, itu kembali ke endingnya ke edukasi orang-orang masing-masing ya, Mas ya? Betul. Makanya Nongkibar ini penting banget buat ini, diterusin lah. Ada yang mau lagi nggak? Yang santai-santai aja nanyanya dong. Kalau yang susah-susah jangan. Satu lagi deh, saya. Boleh, satu lagi ya. Tapi yang santai ya. Yang santai ini kayaknya dari Marista Indi Hakiena. Marista, ini cewek cowok? Cewek harusnya. Halo. Halo, ya. Oke, ya. Marista, lihat wajahmu dong. Gimana Kak Marista? Oke. Oke, Ya. Hai Marista. Halo Kak. Ini mau tanya perjalanan dari kan lulusnya HI ya Kak? Politik. Iya, politik. Terus tiba-tiba ke arah jurnalis itu gimana? Itu aja sih. Mantap. Ini baru pertanyaan. Gak angel-angel. Jadi gini, Marista, aku itu dari mulai kampus tuh udah gini. Dari mulai kuliah itu udah aktif di pers kampus sebenarnya. Jadi udah karena politik itu kan objeknya kekuasaan. Kalau kita belajar politik itu kan kita belajar bagaimana kekuasaan dicapai, kekuasaan dibagi, ataupun kekuasaan dipertahankan. Nah, jadi kalau bicara politik kita banyak bicara mengenai kekuasaan. Nah, kekuasaan itu jadi objek penting dari jurnalisme menurutku. Jadi ketika aku jadi wartawan, maka aku akan meneruskan aja sebenarnya objek dan penelitian ketika masih kuliah gitu loh. Apalagi akhirnya nanti misalnya saya kebetulan akhirnya jadi wartawan kepresidenan, bisa meliput dari beberapa pemilu, terlibat secara langsung dalam proses perdebatan, proses peliputannya, segala macam, siapa yang kalah, siapa yang menang. Jadi menurutku itu apa yang aku lakukan sekarang itu dekat dengan apa yang aku pelajari dulu, Marista. Jadi sebenarnya nggak jomplang, justru malah ini bentuk kontinuitas. Dan yang penting adalah politik itu, kita nggak boleh benci sama politik. Karena dalam politiklah kita akan menemukan sebuah kebaikan, sebuah keadilan, dan sebuah kebenaran jika politik itu dikelola dengan baik, jika politik itu dikelola oleh orang yang benar-betul able to do it. Gitu. Jadi sama seperti jurnalisme, impact apa enggak? Kalau misalnya punya bupati yang keren kayak Bupati Banyuwangi misalnya, atau Wali Kota Surabaya, atau Presiden Joko Widodo, pasti daerahnya maju, pasti daerahnya punya inovasi, pasti negaranya punya inovasi. Nah, sama kayak jurnalisme, kalau kayak gitu berarti kan impact-nya ada. Sama kayak cerita yang tadi aku ceritain, meliput puskesmas, meliput macam-macam, itu satu contoh aja misalnya. Bagaimana kita punya impact ke masyarakat. Misalnya kita membantu untuk advokasi kasus banyak lah, soal undang-undang, soal pelanggaran HAM, macam-macam. Dan itu membuat pemerintah akhirnya berbuat sesuatu. Jadi ada impact. Jadi justru malah ini kontinuitas aja, Marista. Pokoknya ini aja, bisa jalan-jalan, enak lah pokoknya jadi wartawan. Oke. Gitu. Gimana Marista? Sudah cukup? Terpuaskan? Udahlah. Ya. Oke. Makasih Kak.
Thank you, sukses selalu. Ini Mas Budi mau menjawab satu pertanyaan lagi atau mau cerita aja nih? Kan Mas Budi ini sempat ketemu Barack Obama. Kalau kita misal rakyat Indonesia yang lain kan ketemu Barack Obama makan bakso gitu-gitu kan. Nah, sekarang Iya. meliput Barack Obama bersama Jokowi. Gila, itu menurutku pengalaman yang kayaknya seru banget tuh di-share tuh. Iya benar, harusnya bisa. Iya benar. Jadi menarik ya. Ini pengalaman jadi wartawan kepresidenan. Ada satu, saya tutup adegan ini, adegan lagi acara Nokibar kali ini dengan satu cerita aja ketika saya meliput perjalanan Presiden Jokowi ke Gedung Putih tahun 2015 atau 2016, saya agak lupa tanggal persis. Di White House. Di White House itu saya ikut rombongan Presiden Jokowi untuk ketika itu Presiden Jokowi baru-baru menjabat saja, dan ini pertemuan bilateral pertama antara Presiden Jokowi dan Presiden Obama. Udah beberapa kali bertemu di konferensi tingkat tinggi APEC atau G20, tapi ini kali pertama pertemuan bilateral itu terjadi. Waktu itu kita wartawan yang ikut Bapak Jokowi ke sana, kita menunggu nih di White House Press Briefing Room, wah yang keren itu, yang biru ruang wartawan itu. Wah, kita masuk White House nih, keren banget. Itu Pak Jokowi belum datang. Wah, keren juga ya nunggu di sini White House. Tapi kan pemeriksaannya ketat segala macam gitu ya. Udah nih, sampai akhirnya Presiden Jokowi datang, terus kita dipanggil sama Secret Service-nya. Kita disuruh nunggu gitu kan, terus kita di briefing. Pokoknya aku udah janji sama temanku. Pokoknya nanti kalau masuk kamu foto-foto aku ya, segala macam. Ini suara masih kedengeran kan? Iya, kedengeran. Masih. Kita udah janjian nih. Pokoknya kalau masuk kita saling foto ya. Tiba-tiba keluar satu Secret Service, badannya gede kayak Shaquille O'Neal gitu. Kamu kebayang nggak Shaquille O'Neal gede gitu? Dia bilang, dia kasih rules of the game-nya, pokoknya etikanya 1, 2, 3, 4, ya biasa lah, jangan berisik, macam-macam. Sama satu lagi, kalian semua wartawan, terutama kalian, wartawan Indonesia, jangan pernah berpikir untuk foto-foto di dalam, apalagi selfie. Even now, it's your birthday, kata dia. Jangan ya, I'll be watching you guys, katanya. Lu jangan, padahal itu foto dalam White House, akhirnya udah langsung lemes kan lutut kita. Masuk masuk ke dalam ruangan, terus masuk ke dalam ruangan, singkat kata, jarak 3 meter di depan saya itu ada Presiden Jokowi dan Presiden Barack Obama. Gitu. Kita liput gitu. Saya nggak tahu nih ruangan apa ya, lihat kiri kanan. Terus saya mundur beberapa langkah ke belakang, terus mentok meja. Pas saya lihat, waduh, ada yang pernah nonton ini nggak? Filmnya Nicolas Cage, National Treasure. National Treasure, iya. Oh, pernah, meja kan? itu ya? Nah, ada meja namanya Resolute Desk. Iya. Meja namanya Resolute Desk. Itu dibuat dari bangkai kapal Her Majesty Ship Resolute. Itu meja kembar, yang satu ada di White House, satu ada di Buckingham Palace. Untuk Ratu Inggris. Saya lihat balik nyentuh meja kan, dia, ini mejanya Nicolas Cage, mejanya Resolute Desk. Aku lihat ke belakang, loh, berarti aku di Oval Office dong. Berarti gue lagi di Oval Office ya, di ruang kerja Presiden Amerika. Gila. Kebayang di mukamu apa? Pasti pengen selfie foto kan? Begitu keluarin handphone, pasti dong. Shaquille O'Neal udah melihat dari ujung perapian. Gak jadi. Padahal Bu Retno Marsudi udah awe-awe. Sini, tak fotoin. Aku udah gak berani. Akhirnya tak coba foto-foto ke depan aja gitu. Aku padahal bisa foto ke depan ya, foto ke arah Pak Jokowi. Tapi mau selfie itu takut banget karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi kan. Akhirnya aku coba beberapa kali 2 atau 3 shot ambil foto sih pakai handphoneku, tapi ke depan, nggak selfie. Itu yang aku susah.
sampai saat ini. Iya, udah nih, sekali. Udah nih, selesai pertemuan nih, kita kembali ke Blair House. Blair House itu tempat istirahatnya Presiden Jokowi di sana. Sampai Blair House seperti biasa kalau ikut rombongannya Pak Jokowi, kita tuh pasti telat makan sih. Pasti makannya telat segala macam. Nah, waktu itu masuk Blair House itu jaraknya nggak jauh, 500 meter dari White House. Masuk ada ruang tamu, Pak Jokowi duduk di situ sendiri. Terus di sebelahnya ada ruang perapian. Itu ada Bu Retno dan beberapa wartawan lagi ngobrol-ngobrol, wawancara singkat sedikit. Saya ke bagian belakang. Nah, itu bagian belakang itu tempat makanan. Jadi ngambil donat, minum teh panas itu waktu itu White House Washington DC lagi dingin-dingin ya. Wah, enak banget nih seruput teh hangat dengan donat manis. Coklat enaknya minta ampun. Tiba-tiba ajudan presiden pas pampres lari terbirit-birit nyamperin saya di belakang. Mas. Dipanggil Bapak. Hah? Ada apa? Sekarang dipanggil Bapak. Itu tergopoh-gopoh gitu ngomongnya. Oh, saya langsung tinggalin donat dan teh saya yang nikmat itu sambil dada-dada kepada donat. Saya sambil harap-harap cemas. Ini ada apa kok? Ajudan kok tiba-tiba manggil saya. Kok agak panik? Waduh, ini pasti saya bikin salah nih. Waduh, pasti pikiran saya yang diingatkan Syakil O'Neil itu pasti tak langgar itu. Foto-foto. Saya datang lewat Bu Retno, saya ke ruang tamu di depan. Presiden Jokowi lagi duduk sendiri di depan. Terus dia manggil, ini kamu. Iya Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Kamu tadi foto-foto nggak di dalam? Wah bener dalam hatiku. Kena nih soal foto-foto. Iya Pak. Kenapa Pak? Salah ya Pak? Enggak salah. Loh, kenapa Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Iya. Aku mau lihat dong fotonya. Kenapa Pak? Ini Pak, tak kasih lihat foto yang tadi. Aku mau lihat. Bulu kakiku kelihatan nggak ya tadi waktu pertemuan sama Obama? Jadi Presiden Jokowi penasaran. Bulu kakinya kelihatan apa enggak. Jadi pengen lihat fotoku. Nah, pas lihat, bener kan? Celanaku kependekan, aku udah bilang, Ibu, padahal ini celananya kependekan. Jadi sepanjang pertemuan itu aku narik-narikin kaos kaki aja, kata Presiden Jokowi itu kita ketawa-tawa ngekek. Tak pikir apa. Jadi gitu, itu cerita lucu lah. Iya, ternyata Pak Presiden pun punya insecurity ya kan. Punya. Bulu kaki. Pak Jokowi yang katanya nggak mikir itu ternyata juga mikirin bulu kakinya kelihatan apa enggak. Iya, itu keren banget. Gitu. Itulah cerita gue lah. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Boleh. Oke. Gimana, brother? Sudah bisa diakhiri sekarang atau gimana nih, brother? Yuk, kita udah lebih 36 menit nih. Waduh, nggak jauh. 36 menit doang. Emang nggak kerasa ya ngobrol sama Mas Budi nih? Nggak kerasa sama sekali sih saya. Waktu itu aja di Banyuwangi udah sampai jam berapa itu? Iya. Jadi mau ditutup dengan foto bareng atau gimana nih, brother? Oke, yuk teman-teman. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Jadi closing statement dari Mas Budi tadi sudah barengan sama cerita yang luar biasa. Saya ikut tegang loh, Mas. Beneran. Saya ikut tegang ceritanya tadi. Tahu tiba-tiba Pak Jokowi juga insecure dengan bulu kaki. Ternyata juga sama aja gitu ya. Mungkin Mas Budi waktu itu juga tegang banget ya. Kenapa pas Pampres bisa tergopoh-gopoh juga gitu ya. Iya, mungkin pas Pampres juga nggak tahu sebenarnya. Karena Pak Jokowi tiba-tiba nyuruh manggil wartawan yang itu tuh, yang tadi itu. Dia panggil saya Didit panggilannya. Pak, coba panggil tuh si Didit katanya. Ternyata mungkin pas Pampresnya tergopoh-gopoh pikirnya ada apa gitu kan, perintah mendadak ternyata soal bulu kaki. Mungkin dia juga kena prank juga tuh pas Pampres. Luar biasa. Ini baru kali ini closing statement cerita lucu ya. Baik teman-teman semua, sekali lagi terima kasih telah hadir di Nongkibar ke batch 11. Semoga ini Nongkibar bisa tetap bertahan seperti yang diharapkan Mas Budi, karena janji kita untuk kita kolaborasikan dengan Creative Planner belum terwujud ya Mas ya. Belum, masih pandemi. Oke, kawan-kawan kita foto-foto dulu, kita foto virtual ya. Jose bisa foto juga screenshot. Setelah itu silakan mengaktifkan fitur suaranya sambil menyapa Mas Budi sebentar, kemudian nanti kita bisa tinggalkan room meeting ini. Baik, yuk kita foto-foto dulu. Aktifkan teman-teman.
Oh, itu ada Mas Putu, Mas Budi. Mana? Oh, Mas Putih. Mas Putu. Halo, Mas. Wah, sehat, Mas. Sehat, puji Tuhan. Gimana, Mas? Sehat. Saya belum diajak jalan-jalan sama Mas Putu nih. Siap, kalau sudah ke sini kita ajak jalan-jalan tuh. 7 hari, 6 malam, siap. Waduh. Siap. Mantap. Yuk, teman-teman, silakan diaktifkan fitur videonya. Kita ngangkat tangan aja. Atau gimana nih? Kita angkat tangan aja, say hi gitu ya. Oke. Yuk, semuanya ya. Beberapa masih mengaktifkan fitur video dulu. Oke, yuk kita angkat tangan dulu teman-teman. Say hi. Hai. Ini jadi say hi atau gimana? Oke. Waving hi aja. Everyone. Oke, waving hi. Oke. Oke, benar. Ada slide kedua. Silakan sambil menyapa Mas Budi dulu, nggak apa-apa. Saya siapin dulu. Itu. Thank you semua ya, teman-teman ya. Ya, kita juga thank you Mas Budi. Sama-sama. Terima kasih. Bentar. Slide kedua ya, masih belum slide kedua. Teman-teman angkat tangan dulu ya. Hai. Ini ada yang di luar Banyuwangi nggak nih? Banyak ya? Banyak tadi ada. Makassar, Surabaya. Makassar. Dah, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang Budi. Terima kasih. Terima kasih, brother. Terima kasih ya. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol di @instagramnya budi.adikku. So everybody, let's join us. Sing again, sing everybody. Miss you much. Everybody, let's go. Come on. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Serah. Yo, 1, go, 1, 2. Aku kangen kowe so awan wangi sore. Aku kangen kowe ayu aku nekene. Aku kangen kowe enten ono sak tekane. Aku kangen kowe, aku kangen karo kowe. Aku dewe atiku mung tansah eling karo kowe angin maria barang tansah elingan aku ora bakal lali karo kowe aku kangen kowe esok awan kowe aku kangen kowe cahayu aku nang kene aku kangen kowe antena nang sakane aku kangen kowe aku kangen karo kangen yang aku kangen ngenteni kowe aku neng kene eling alismu eling bibimu uga eling kuwi ayumu cahai neng kene kangen hatiku kangen mung eling karo kowe aku kangen kowe aku kangen kowe ayo aku neng aku kangen kowe antena mau sak tekane aku kangen kowe aku kangen karo kowe
Sama-sama rindu adalah es batu pecah dan hilangkan angin. Sama-sama kangen kuwi palsu yang orang ketemu. Kangen kuwi semu yang raro awakmu. Kangen kuwi sadis memarahi nangis. Sebutino atine koyo keiris-iris. Kangen kuwi mentok marahi ati gogrok. Sebutino apa kamu? Kangen awakku lagi kangen. Denger lagi kangen aku banjur ambeien. Hey kangen 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 kangen. Hey kangen 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 kangen. Aku kangen kowe esok awan wengi sore. Aku kangen kowe ayu aku nang kene. Aku kangen kowe antek kangen kae. Aku kangen kowe aku kangen karo kowe. Aku dewe hatiku merasa eling karo kowe angin Maria borong sansang elingane. Perjuangkan untuk bisa datang ke sini karena ini pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Aku kangen kowe awan wedi. Aku kangen kowe kayu aku naik. Aku kangen kowe sampai mono tak tekani. Aku kangen orang cangkeme oleh ngomong kroco mangane isih telo nek ngising dodok sing berak. Jadi bukan berak kemudian pakai tisu, masih pakai air gitu loh. Jadi kita diingatkan itu produk kebudayaan, jangan dikira kita ngomong jorok. Kita ngomong aspek dari ngomong kita masuk toilet aja udah berbeda. Kenapa ada toilet jongkok sama toilet duduk? Itu orang nggak tahu banyak. Itu kan persoalan masalah dari kuliner. Kuliner kita itu karena santan, maka keluarnya harus dia dengan jongkok. Kalau yang di luar Indonesia, di Eropa, makanannya bukan karena santan. Jadi makanannya udah